Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Wang Lin. Ketika puluhan ribu orang muncul, hampir 1000 orang di luar istana membelalak tanpa percaya. Bahkan ekspresi Kaisar Dao kuno berubah dan menjadi lebih suram. Ayahnya, lelaki tua itu, tersentak. Dia tidak memperhatikan apapun sebelumnya, dan sekarang dia menatap Wang Lin dengan ketakutan yang lebih dalam di matanya. Ketika jiwa-jiwa itu kembali ke tubuh mereka, puluhan ribu orang membuka mata mereka. Setelah beberapa saat kebingungan, mereka terbangun sepenuhnya. Semburan bergelombang. Mereka seharusnya merasa mati, tapi sekarang semuanya seperti mimpi ketika mereka dihidupkan kembali. Namun, mereka tidak bersekongkol sebelum kematian dan sudah banyak kelemahan. Meskipun mantra ini misterius, mantra ini tidak mampu membuat begitu banyak orang memulihkan kekuatan aslinya. Namun, karena darah jiwa di tubuh Wang Lin, meskipun kekuatan mereka telah melemah, mereka hanya perlu beberapa dekade untuk pulih sepenuhnya. Hanya seseorang dengan jiwa darah yang bisa menggunakan mantra yang dekat dengan kekuatan leluhur kuno. Setelah menangis, mereka semua merenung dan memandang Wang Lin dengan ekspresi yang rumit. Di antara mereka ada 9 orang di bawah Xuan Luo. Mereka menghela nafas dan merasa seperti baru saja lolos dari bencana besar. Jiwa mereka telah diambil oleh Wang Lin, jadi mereka mengerti bahwa alasan mereka dihidupkan kembali adalah karena Wang Lin. Wajah Wang Lin sangat pucat. Meskipun dia memiliki darah jiwa, menggunakan mantra seperti ini masih akan sangat merugikannya. Agar tidak mengecewakan Xuan Luo, dia telah membuat keputusan ini ketika dia memutuskan untuk masuk ke istana. Apakah dia berhasil atau gagal, dia akan mengambil jiwa semua orang yang telah dia bunuh dan menghidupkannya kembali begitu Xuan Luo tiba. Menghadapi pemandangan yang tak terbayangkan ini, Xuan Luo tergerak. Dengan tingkat keparahannya, dia dapat melihat bahwa Wang Lin dapat melakukan semua ini karena setetes jiwa. Dengan 3 tetes darah jiwa, seseorang dapat menciptakan klan baru. Ini telah diturunkan dari generasi ke generasi. Sekarang Xuan Luo melihat ini, dia mempercayainya. Wang Lin mengangkat kepalanya. Wajah pucatnya membuatnya tampak sakit-sakitan. Dia memandang Xuan Luo dan dengan lembut berkata, "Guru, murid tidak benar-benar membunuh satupun anggota Dao kuno. Meskipun dia tidak membunuh siapapun, dia telah memasukkan banyak anggota Dao kuno yang kuat dan masuk ke istana, tidak menghormati kekuatan kerajaan. Jika berita ini menyebar ke Si kuno dan Ji kuno, Dao kuno akan kehilangan muka. Dia masih harus mati." Kaisar Dao kuno tiba-tiba berkata. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia melihat Wang Lin. "Wang Lin, beritahu guru kebijaksanaan." Xuan Luo mengamati Wang Lin dan ekspresinya perlahan melembut. Dia pikir Wang Lin tidak peduli dengan perasaannya dan melakukan pembunuhan besar-besaran yang akan mengakibatkan kerusakan dan penyesalan yang tidak dapat diperbaiki. Hal ini tidak hanya akan membuat jantung sakit, tetapi juga akan membuatnya merasa kecewa. Untuk satu-satunya muridnya, dia telah melakukan semua yang perlu dia lakukan sebagai seorang guru, dia bahkan menganggap Wang Lin sebagai anaknya sendiri. Dia telah mempersiapkan semua yang membutuhkan Wang Lin untuk membangunkan dan bahkan bersedia melawan Gu Dao Grand Empyrean demi Wang Lin. Beberapa saat yang lalu, dia sedang menyampaikan harta karun untuk Wang Lin. Namun sesampainya di sana, dia melihat tanah berlumuran darah. Dao kuno yang dia lindungi memiliki kematian yang tak terhitung banyaknya, dan semuanya dilakukan oleh muridnya. Hal ini membuat Xuan Luo merasa hatinya seperti ditusuk dengan pisau dan membuatnya kecewa. Tapi sekarang, ketika dia melihat Wang Lin menggunakan darah untuk menghidupkan kembali orang-orang yang telah meninggal, meski melukai dirinya sendiri, hati Xuan Luo terasa sakit untuk Wang Lin. Hatinya sakit terhadap murid ini, dan dia tahu bahwa murid ini masih peduli padanya. Karena dia tahu jika Wang Lin tidak merencanakan ini sebelumnya, tidak akan ada cara untuk menghidupkan kembali orang-orang secara tiba-tiba. Sebelum dia datang, dia sudah memperhitungkan perasaanku, menatap Xuan Luo melembut. Dia memahami muridnya. Jika bukan karena alasan penting, muridnya tidak akan melakukan ini, apalagi menjadi gila seperti ini. Alasannya kemungkinan besar adalah keuntungan Wang Lin.
Xuan Luo menghela nafas dan dia samar-samar menebak sebagian darinya. Wajah Wang Lin pucat saat dia berkata, jiwa istriku ada di dalam tubuh Song Zi. Murid akan membawanya pergi. Kaisar Dao kuno mengetahui hal ini dan tidak akan mengizinkannya. Murid juga perlu dibunuh. Ekspresi Kaisar Dao kuno berubah dan dia segera berteriak, tidak masuk akal. Anda ingin mencuri permaisuri saya. Bagaimana aku bisa membiarkanmu membawamu pergi? Anda jiwa bilang istri Anda ada di dalam tubuhnya, sungguh konyol. Anda tidak dapat menjelaskan hal yang sama sekali ketika Anda tiba. Kenapa aku harus memberikan permaisuriku padamu? Kaisar Dao kuno mencibir, tapi hatinya bergetar. Jadi sekarang setelah aku menjelaskannya, aku akan membawanya pergi. Wang Lin menoleh dan dengan dingin menatap Kaisar Dao kuno, yang dijaga oleh hampir 1000 orang. Kaisar Dao kuno segera berkata, konyol. Penjelasan Anda tidak beralasan. Jika aku benar-benar membiarkanmu pergi, seluruh dunia akan mengirimkan janjiku. Lagi pula, alasanmu tidak masuk akal. Saya dapat mengatakan bahwa wanita ini adalah istri saya di kehidupan saya yang terakhir. Apa yang bisa kamu lakukan? Suaranya tajam dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan mundur. Dia yakin bahwa Wang Lin tidak akan pernah bisa menyakitinya, juga tidak berani membunuhnya. Dia juga melihat rasa hormat Wang Lin terhadap Xuan Luo. Dengan Xuan Luo di sini, kemungkinan Wang Lin untuk menyerang akan semakin kecil. Jika dia tidak memanfaatkan ini, dia tidak akan menjadi bangsawan. Selain itu, dia adalah Kaisar Dao kuno, siapapun yang berani membunuh harus bertanya kepada Grand Empyrean Gu Dao terlebih dahulu. Sebagai Kaisar Dao kuno, dia tidak perlu takut bagaimana dia bisa membiarkan Wang Lin melakukan apa yang dia inginkan. Dia telah berjanji, setelah masalah hari ini selesai, dia akan memanjakan Song Zi dan mengambil tubuh perawannya, melepaskan anaknya dan membiarkan Wang Lin putus asa. Kaisar Dao kuno memposisikan lengan bajunya dan dengan dingin berkata, jika kamu ingin mengambil permaisuriku, berikan aku beberapa bukti. Wang Lin diam-diam merenung. Niat membunuh di tubuhnya hampir tidak bisa ditekan dan akan meledak. Dia akan membunuh 1000 orang yang menghalangi dan membantai jalan menuju istana untuk membunuh Kaisar Dao kuno. Tapi dia tidak bisa melakukan ini. Ada sedikit warna merah di wajah pucatnya saat dia menekan niat membunuh gila di tubuhnya. Dia memandang Song Zi dan mengungkapkan kesedihan. Dia memiliki kekuatan yang sebanding dengan Grand Empyrean, dan selain Xuan Luo, tidak ada seorang pun di sini yang bisa menandinginya. Namun, saat ini, di hadapan seorang kaisar kecil, dia tidak dapat mengambil langkah maju. Dia bisa melihat jiwa Wan Er di sana tapi tidak bisa membawanya pergi. Semua ini karena dia tidak ingin mengecewakan Xuan Luo dan menempatkannya dalam dilema. Dia tidak ingin membuat guru yang sangat berhutang budinya itu merasa sedih. Wang Lin menutup matanya dan menunjukkan senyuman yang tertahan. Ketika dia membuka matanya sekali lagi, tangannya membayangkan kehampaan dan sebuah batu giok muncul. Setelah akal ilahi berkumpul di batu giok itu, dia menghancurkannya. Saat dia menghancurkan batu giok itu, semua yang dia lihat menggunakan batu giok dari Sekte Jiwa Agung, bersama dengan gumaman Kaisar Dao kuno, terpampang di hadapan semua orang tanpa menyembunyikan apapun. Gambarnya sangat jelas. Guru wilayah berkata bahwa pecahan jiwa ini dapat menjadikanku kaisar kuno sejati dari seluruh klan kuno. Maka, menjadikan wanita permaisuri ini ku akan menjadi hadiah terbaik untuknya. Meski wanita ini tidak mutlak cantik, dia memiliki daya tarik tersendiri. Saya tidak tahu dari mana guru kekaisaran mendapatkan pecahan jiwa ini. Dia mungkin memiliki kekasihnya sendiri, dan mungkin dia merasakan sakit yang luar biasa setelah kematiannya. Sayangnya, dia tidak akan pernah tahu bahwa wanita ini ada di sana. Jika aku bisa melihat siapa kekasih wanita ini dan aku bisa melihatnya sendiri, itu akan sangat menarik. Jika suatu saat mereka bertemu, saya ingin tahu apakah mereka akan saling mengenali. Masalah ini tidak mendesak. Setelah upacara, saya harus merasakan fragmen jiwa yang enak setelah menyatu. Suara Kaisar Dao kuno keluar dari gambar batu giok yang hancur. Meskipun ini untuk kedua kalinya Wang Lin mendengarnya, berniat membunuh jantungnya melonjak sekali lagi. Namun, dia menekannya sekali lagi. Suara ini terdengar oleh semua orang di sini. Meskipun Kaisar Dao kuno tetap tenang, gelombang besar muncul di hatinya. Dia tidak pernah membayangkan mantra aneh seperti itu ada di dunia ini.
Kaisar Dao kuno mencibir dan berkata dengan nada muram, ilusi yang realistis, menarik. Wang Lin, Anda berusaha keras untuk membuat ini, tapi semuanya salah. Saya belum pernah mengatakan hal seperti itu. Fragmen jiwa apa? Wang Lin tetap diam, tapi berniat membunuh melonjak seperti orang gila. Itu akan muncul untuk ketiga kalinya, dan matanya menjadi merah sekali lagi. Namun, dia menahannya sekali lagi, dan karena menahan amarahnya berkali-kali, darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Saat Kaisar Dao kuno mencibir, Xuan Luo mengerutkan kening. Dia mengangkat tangan dan meraih ke arah Song Zi. Namun, ada kilatan cahaya ungu di sekitar Song Zi yang menghilangkan keseluruhan Xuan Luo. Hal ini menyebabkan ekspresi Xuan Luo berubah. Ketika lelaki tua itu melihat ini, dia berseru, kunci jiwa leluhur cetak ungu. Kaisar Dao kuno tersenyum sedikit dan dengan dingin menatap Xuan Luo. Lalu dia memandang Wang Lin dan tawanya menjadi semakin tak terkendali. Dia adalah permaisuriku, tidak ada yang bisa membawanya pergi. Saya sudah memasang kunci ini di tubuhnya. Ini adalah peninggalan dari leluhur kuno. Jika aku mati, dia pun mati, dan dengan satu pikiran, dia tidak bisa bergerak lebih dari 100 kaki dariku. Tanpa merusak kuncinya, siapa yang bisa mengambil dariku? Saya mengontrol apakah dia hidup atau mati. Wang Lin, apakah kamu berani membunuhku? Jika aku mati, dia juga akan mati. Wang Lin, kenapa tidak gemetar? Kaisar Dao kuno tertawa ketika dia melihat Wang Lin. Kunci jiwa leluhur cetak ungu. Mantra ini diturunkan oleh Grand Empyrean Gudao kepada 3 keluarga kekaisaran, dan hanya kaisar saat ini yang dapat menggunakannya. Mereka hanya dapat menggunakannya sekali dalam hidup mereka, dan siapapun di bawah Grand Empyrean tidak akan lagi memiliki kendali atas hidup mereka sendiri. Hanya Grand Empyrean Gudao yang bisa menghilangkan mantra ini, kata Xuan Luo dengan ekspresi yang sangat muram. Wang Lin membayangkannya. Xuan Luo memandang Kaisar Dao kuno dan dengan tenang berkata, Ye Dao, sebagai penjaga Dao kuno, saya meminta Anda segera menghapus batasan di sini dan membiarkan Wang Lin membawa wanita ini pergi. Aku akan meminta Grand Empyrean Gudao untuk menghapus mantra dari wanita ini. Putra Kaisar, itu tidak layak untuk seorang wanita. Orang tua itu juga mengerutkan kening dan menatap Kaisar Dao kuno. Karena wanita ini memiliki istri jiwa Wang Lin, mengapa kamu ingin dia ada? Kembalikan saja miliknya. Orang yang begitu kuat telah memutuskan untuk tetap tinggal di Dao kuno saya. Jika kamu melakukan ini, itu akan membuat jantung menjadi dingin. Hati dingin. Lalu bagaimana jika jantung menjadi dingin? Kamu sudah tua, jangan mengatakan hal-hal yang tidak berguna. Dan Tuan Xuan, ini adalah urusan pribadi keluarga kerajaan. Anda adalah penjaga Dao kuno. Apakah Anda lupa membuat perjanjian dengan Grand Empyrean Gudao? Orang ini telah masuk ke istana dan tidak menghormati kekuasaan-kekuasaan. Saya sekarang berharap Tuan Xuan akan membunuh orang ini dan memenuhi tugas Anda. Kaisar Dao kuno berkata dengan dingin, sepenuhnya mengabaikan permintaan Xuan Luo. Dia berperilaku seperti ini karena dia yakin tidak ada yang berani membunuh banyak, terutama Wang Lin. Xuan Luo tersenyum marah dan ada kilatan rasa dingin di matanya. Kaisar Dao kuno ini adalah seseorang yang dia tunjuk, dan sekarang dia berani mengatakan kata-kata seperti itu. Saat dia ingin berbicara, Wang Lin berbicara. Jika aku berlutut, maukah kamu membiarkan aku membawaku pergi? Bukankah kamu ingin membunuhku sebelumnya? Apakah kamu tidak sombong sebelumnya? Bukankah kamu tidak mau berlutut sebelumnya? Sekarang apa yang ingin kamu jatuhkan? Anda hanyalah seekor semut dari dunia gua, dan saya adalah putra surga yang bangga. Datang dan berbaringlah di hadapanku, mohon, dan jika aku bahagia, aku mungkin akan menghadiahkan wanita ini padamu. Kaisar Dao kuno tersenyum, tapi senyumnya sangat gelap. Aku, Wang Lin, bisa terus menjaga Dao kuno sampai akhir hidupku. Aku bisa berlutut, aku tidak bisa membunuhmu. Aku hanya ingin pecahan di tubuh wanita itu. Berikan dia, kembali padaku, oke jiwa, gumam Wang Lin. Matanya dipenuhi dengan kesedihan yang tak ada habisnya. Ini adalah kumpulan kesedihan selama ribuan tahun. Berikan dia padamu, maka itu akan tergantung pada suasana hati saya. Mungkin setelah bermain dengan wanita ini selama beberapa ribu tahun, dan kamu patuh selama itu, maka aku mungkin akan memberikannya kepadamu. Kaisar Dao kuno tertawa.
Tubuh Wang Lin bergetar dan menutup matanya. Niat membunuh di seluruh tubuhnya meletus sekali lagi dan dia hampir kehilangan kendali. Adapun apa yang disebut batasan yang bisa dia rasakan dari darah jiwa di tubuhnya, jika dia punya waktu, dia bisa melewati batasan tersebut. Alasan dia masih menekan niat membunuh ini adalah demi Xuan Luo. Karena Xuan Luo tidak akan membiarkan Kaisar Dao kuno dibunuh. Xuan Luo adalah penjaga Dao kuno, dan kekuatan kekalahan adalah yang tertinggi di sini. Saya bisa menawarkan hal lain untuk menukar dengan pecahan jiwa istri saya. Wang Lin membuka matanya dan menekan niat membunuh sekali lagi. Namun, matanya merah dan dia berbicara dengan suara serak. Oh, katakan padaku apa yang akan kamu perdagangkan. Kaisar Dao kuno tersenyum. Wang Lin memandang Song Zi, lalu tangannya berpikir untuk memahaminya dan sebuah jiwa muncul. Mata jiwa ini tertutup, tapi memancarkan cahaya keemasan. Cahayanya tidak murni dan jiwa tampak seperti kesakitan. Apakah jiwa Kaisar Langit Klan Surgawi cukup? Menatap Wang Lin menatap Kaisar Dao kuno. Ekspresi Kaisar Dao kuno berubah saat dia menatap jiwa itu. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Kaisar Surgawi, ini tidak mungkin, kamu benar-benar memiliki jiwa. Kaisar Dao kuno tersentak. Bukan hanya dia, tetapi ketika Wang Lin mengeluarkan jiwa, ekspresi semua anggota Dao kuno berubah. Anggota dari dua klan lain juga sama. Banyak dari mereka yang telah melihat Kaisar Langit, jadi mereka langsung tahu bahwa jiwa ini nyata ketika mereka melihatnya. Mata ayah Kaisar Dao kuno melebar dan tubuhnya gemetar. Bahkan Xuan Luo terkejut saat melihat jiwa ini. Tidak cukup. Bagaimana Kaisar Jiwa Langit saja sudah cukup? Jantung Kaisar Dao kuno berdetak kencang dan dia menatap Wang Lin dengan ketakutan yang mendalam di matanya untuk pertama kalinya. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana Wang Lin berhasil mendapatkan jiwa Kaisar Langit. Harus dikatakan bahwa Kaisar Langit adalah salah satu dari 9 Grand Empyrean. Wang Lin diam-diam merenung. Dia membayangkan tangan kirinya ke langit dan Grand Empyrean Sun yang hitam dan putih muncul di belakangnya. Sesuatu perlahan muncul dari dalam matahari. Itu adalah kepala. Itu adalah kepala raksasa yang tidak memiliki mata atau telinga. Saat kepala muncul, energi surgawi yang sangat padat dan cahaya keemasan tampak seperti matahari menyebar. Jika aku menambahkan kepala ini, apakah itu cukup? Mata Wang Lin menjadi semakin merah dan suaranya semakin serak. Ini adalah Kaisar Dao kuno terkejut saat dia melihat kepalanya. Dia merasa kepala itu tampak familiar, tetapi dia tidak dapat mengingatnya. Ini adalah kepala leluhur surgawi. Ini benar-benar kepala leluhur surgawi. Tubuh ayah Kaisar Dao kuno bergetar hebat dan dia terbang keluar istana. Dia menatap kepala di udara dan mengungkapkan kegembiraan yang belum pernah dia tunjukkan sebelumnya. Apa? Kepala leluhur surgawi. Setelah Kaisar Dao kuno dipulihkan, ekspresi berubah drastis. Xuan Luo tersentak saat dia melihat kepala itu, dan pikirannya menjadi kosong sama sekali. Jika mereka seperti ini, tidak perlu membicarakan orang lain di sini. Begitu mereka mendengar teriakan ayah Kaisar Dao kuno, mereka semua melihat ke kepala. Kejutan yang mereka rasakan bahkan lebih nikmat daripada saat mereka melihat jiwa Kaisar Langit. Surgawi, kepala leluhur surgawi. Leluhur surgawi, sudah mati. Lalu bagaimana dengan leluhur kuno? Apakah leluhur kuno masih hidup? Wang Lin ini memiliki kepala leluhur surgawi. Hal ini memicu gelombang di seluruh istana dan akan segera memicu gelombang di seluruh klan kuno. Anggota dari dua klan lainnya menatap kepala dengan tidak percaya. Wang Lin memandang Kaisar Dao kuno yang terkejut dan berkata dengan suara serak, "Saya akan menukar dua hal ini dengan jiwa istri saya." Apa itu cukup? Cukup. Orang yang menjawab Wang Lin adalah ayah Kaisar Dao kuno. Dia dengan bersemangat kembali melihat putranya. Ye Dao, dengan dua item ini, Dao kunoku akan bangkit. Dengan jiwa Kaisar Langit dan kepala leluhur langit, Dao kunoku akan memiliki kesempatan untuk menyatukan seluruh klan kuno. Biarkan wanita itu pergi. Suara lelaki tua itu bergetar karena kegembiraan. Kaisar Dao kuno ragu-ragu. Cepat, batasinya. Apa yang kamu tunggu? Lelaki tua itu dengan cemas meraung. Tidak cukup. Dengan musuh hebat seperti dia, aku tidak bisa tenang. Jika kita membunuh orang ini, item kedua itu akan menjadi milik Dao kunoku. Kilatan niat membunuh muncul di mata Kaisar Dao kuno.
Orang tua itu ingin mengaum, tapi dia tiba-tiba berhenti berbicara. Dia berbalik untuk melihat Wang Lin dan matanya berbinar. Kalian semua sudah keterlaluan. Di langit, Xuan Luo mengeluarkan suara gemuruh yang mengejutkan semua orang yang hadir. Beberapa bahkan batuk darah karena raungan ini, dan wajah mereka kini dipenuhi ketakutan. Bahkan wajah Kaisar Dao kuno menjadi pucat, dan dia batuk seteguk darah. Dia menatap Xuan Luo dengan ekspresi galak. Xuan Luo, kamu berani menyakitiku. Apakah kamu tidak takut dengan kemarahan Grand Empyrean Gu Dao? Ye Dao, sebarkan batasannya. Anda dapat mengambil kepala leluhur surgawi dan jiwa Kaisar Surgawi. Orang tua ini akan berpikir seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tapi jika tidak, maka orang tua ini akan melawan Grand Empyrean Gu Dao untuk membunuhmu hari ini. Hati Xuan Luo sakit. Dia melihat ekspresi Wang Lin yang hampir memohon dan wajah pucatnya. Hatinya tidak tahan. Dia mengerti bahwa Wang Lin hanya melakukan semua ini untuknya. Muridnya tidak ingin mengecewakannya dan tidak ingin mengecewakannya, jadi Wang Lin terus menanggung semuanya. Dengan murid seperti ini, Xuan Luo bisa bangga. Jika muridnya bisa melakukan ini, meskipun dia telah hidup bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dia juga bisa secara pribadi membunuh kaisar demi muridnya. Dia akan menjadi Grand Empyrean pertama yang membunuh seorang kaisar kuno. Xuan Luo tahu betapa seriusnya konsekuensinya, tapi sekarang, melihat muridnya menanggung semuanya, dia memutuskan untuk berusaha sekuat tenaga. Kamu berani membunuhku. Xuan Luo, Anda adalah Grand Empyrean dari Dao kuno. Jika kamu membunuhku, kamu tidak hanya akan dibunuh oleh Grand Empyrean Gu Dao, tapi kamu juga akan melawan Dao kuno yang telah kamu lindungi selama bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya. Anda akan menyinggung seluruh Dao kuno. Apakah kamu berani membunuhku? Anda akan menjadi orang berdosa dari Dao kuno, bahkan jika kamu mati, kamu akan dibenci oleh seluruh Dao kuno. Kaisar Dao kuno meraung, ekspresi ganas. Tubuh Xuan Luo bergetar. Dia menutup matanya untuk kesedihan dan kegalauan di dalamnya. Saya telah menjaga Dao kuno sampai hari ini dan tidak melakukan apapun yang saya sesali. Saya hanya memiliki satu murid ini. Saya membawa ke sini dari dunia gua. Dia memiliki posisi tertinggi di klan surgawi, tapi dia masih datang mencariku. Aku hanya punya satu murid. Xuan Luo membuka matanya dan menunjukkan tekad yang putus asa. Ketika Xuan Luo membuat keputusan, Wang Lin dengan lembut berkata, "Guru." Dia memandang Xuan Luo dan menunjukkan senyuman. Ini adalah pertama kalinya dia tersenyum sejak dia menemukan pecahan jiwa Wan Er. Namun, ketika Xuan Luo melihat senyuman ini, hatinya semakin terasa sakit. Senyuman macam apa ini? Itu jelas merupakan tangisan tanpa suara. Guru, Anda telah melindungi Dao kuno sepanjang hidup Anda. Murid tidak layak atas keputusan Anda. Wang Lin memandang Xuan Luo dan berlutut. Dia bersujud sekali pada Xuan Luo. Sepanjang hidupnya, dia telah mengatakan bahwa dia tidak akan sujud di hadapan langit atau bumi. Dia hanya akan menghormati orang tuanya dan berlutut di depan situ. Sekarang ada satu orang lagi yang akan dia berlutut. Kamu. Mata Xuan Luo dipenuhi dengan kesedihan. Wang Lin dengan lembut berkata, "Guru, jika kita melakukan semuanya lagi, murid akan tetap memilih untuk mengikuti guru ke benua astral abadi tanpa ragu-ragu." Kesedihan di mata Xuan Luo menjadi semakin kuat. Dia memahami Wang Lin. Kebaikan guru seberat gunung, dan murid tidak akan pernah melupakannya. Wang Lin menghela napas dan berdiri. Dia memukul nepuk pakaiannya. Saat dia menyapu debu, seolah-olah dia telah menghilangkan perasaan dan toleransi sebelumnya. Agar tidak mengecewakan gurunya, dia bisa berlutut, membagikan harta, bertahan untuk tidak membunuh Kaisar Dao kuno, dia bisa melakukan apa saja. Dia hanya ingin mengambil jiwa Wan Er dan tidak membuat gurunya terlalu menderita. Dia ingin mencari keseimbangan karena dia tidak ingin orang-orang yang baik di dekatnya merasakan sakit. Dia tidak ingin menyakiti gurunya. Namun, pemikiran ini hanyalah sebuah kemewahan, mimpi yang tidak realistis. Dia telah menahannya berulang kali, tetapi sekarang dia tidak dapat menahannya lagi. Karena masalah ini, tidak perlu lagi menanggungnya. Di hadapannya membentuk semua orang yang hadir, Wang Lin tertawa keras ke langit sampai air mata mengalir. Air mata itu pahit dan berisi tekadnya selama ribuan tahun serta sifat yang pantang menyerah,
berisi dedikasi Wang Lin terhadap hati nuraninya sendiri dan orang-orang yang telah menunjukkan kebaikannya. Tawanya semakin keras seolah-olah dia sudah gila. Ketika tawa ini memasuki telinga Xuan Luo, seolah-olah sepasang tangan raksasa memegangi kepalanya dan menariknya keluar. Saat ini, dia merasa ada sesuatu yang hilang dari tubuhnya. Hal ini menyebabkan dia menjadi pucat saat melihat Wang Lin, dan matanya tampak lebih tua. Saya, Wang Lin, sejak saya mulai hidup di masa kecil saya, telah melalui persahabatan yang tak terhitung jumlahnya dan mengalami dinginnya dunia. Kebanyakan orang yang saya temui adalah orang yang licik dan jahat. Apakah saya ditakdirkan untuk menjadi bintang tunggal? Istriku meninggal, anakku terperangkap di dalam ingatan, keberadaan situ tidak diketahui, King Sui juga hilang. Setiap orang yang telah menunjukkan kebaikannya pada akhirnya. Saya sangat peduli dengan kebaikan yang ditunjukkan orang lain kepada saya, karena itu jarang terjadi dan harus dihargai. Saya sangat peduli dengan cinta karena cinta memungkinkan saya untuk bertahan. Air mata mengalir dari mata Wang Lin saat dia tertawa dan berbicara pada dirinya sendiri. Tawa Wang Lin juga memasuki telinga Kaisar Dao kuno. Tawa ini sangat keras hingga terdengar dan jantung bergetar. Tanpa ragu-ragu, dia menunjuk ke arah Wang Lin dan meraung, "Bunuh dia." Di klan kuno, di mana kekuasaan berkuasa, dan di istana Dao kuno, perintah kaisar harus segera dilaksanakan. Tapi saat ini, selain 1.000 orang di dekat istana, puluhan ribu orang lain di sekitar, termasuk orang-orang yang dihidupkan kembali oleh Wang Lin, semuanya tetap diam. Mereka telah menyaksikan semua yang telah terjadi, melihat sebab dan akibat, melihat kesedihan Xuan Luo, dan mereka melihat permohonan Wang Lin. Setelah melihat semua ini, mereka tidak dapat mengangkat kaki mereka untuk mengambil langkah itu. Ini adalah pilihan antara kekuasaan dan hati nurani mereka, dan mayoritas rakyat ragu-ragu. Namun, masih ada ribuan orang yang telah diindoktrinasi oleh kekuatan kekuasaan dan mengaum saat mereka menyerang Wang Lin. "Guru," Wang Lin tiba-tiba berbalik dan mengabaikan semua orang yang menyerangnya. Dia memandang Xuan Luo dengan tegas. "Tolong izinkan murid memanggilmu, Guru, untuk yang terakhir. Murid tidak dapat membalas kebaikan yang telah Anda tunjukkan kepada saya. Satu-satunya cara untuk membalas budimu adalah dengan mati sekali dan kemudian aku, Wang Lin, tidak lagi memiliki hubungan dengan Dao kuno. Mulai sekarang, semua yang saya, Wang Lin, lakukan tidak akan ada semuanya, dengan Guru. Semua yang aku lakukan, aku akan bertanggung jawab." Wang Lin tiba-tiba mengangkat tangannya ketika ribuan orang mendekat dan Xuan Luo hendak menggantikan lengan bajunya. Wang Lin memandang Xuan Luo dan tangannya terkejut tanpa ampun menghantamnya sendiri. Pukulan ini berisi cintanya pada Xuan Luo, pukulan ini berisi ledakan kemarahan Wang Lin yang tak terkendali. Waktu mulai melambat, tangan kanan Wang Lin menghantam kepalanya dan tengkoraknya retak. Aura destruktif menghancurkan tubuhnya, segalanya. Selama kehancuran ini, Wang Lin tampak melihat saat Xuan Luo pertama kali muncul di dunia gua. Ia seolah kembali ke kampung halamannya dan melihat masa lalu. Semuanya langsung berhenti saat Wang Lin keluar dari kuil Dao kuno dengan marah. Semua orang tampak tidak percaya ketika tubuh Wang Lin meledak menjadi daging dan darah. Dia telah menghancurkan dirinya sendiri tepat sebelum Xuan Luo tiba. Xuan Luo melihat sosok yang telah berubah menjadi darah dan daging yang berantakan dan meneteskan air mata. Darah, mat, Kaisar Dao kuno terkejut dan ada sedikit kesuraman di wajahnya. Anggota Dao kuno lainnya yang akan menyerang juga berhenti dan menoleh dengan curiga. Tepat pada saat ini, pemandangan aneh terjadi. Keluaran daging dan darah saat tubuh Wang Lin meledak dengan cepat berkumpul. Dalam sekejap mata, Wang Lin baru terbentuk. Dia batuk seteguk darah dan wajahnya sangat pucat. Hari ini, dia telah menggunakan mantra 3 kehidupannya yang sangat berharga sekali. Dia sudah mati sekali. Setelah dibangkitkan, dia bukan lagi murid Xuan Luo, dan dia tidak lagi memiliki hubungan dengan Dao kuno. Dia tidak lagi harus mempertimbangkan posisi siapapun dan tidak lagi harus menekan dirinya sendiri lagi dan lagi. Dia melakukan apa yang dia inginkan dan mengambil Wan Er, yang menjadi miliknya. "Kamu Dao." Wang Lin mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan langit. Raungan ini adalah ledakan dari semua amarah yang telah ia tekan. Ini adalah auman dari lubuk jiwa. Pada saat ini, niat membunuh yang mengerikan muncul dari tubuh Wang Lin tanpa syarat apapun.
Niat membunuh ini menyebabkan dunia berubah seolah-olah dia baru saja keluar dari dunia bawah. Dia bergegas maju dengan keganasan, kegilaan, dan niat membunuh. Ekspresi Kaisar Dao kuno berubah dan dia mundur beberapa langkah sebelum dia meraung, "Bunuh dia." Hampir 1000 orang di depan istana dan ribuan orang yang menyerbu semuanya menyerang Wang Lin. Meski hanya menggunakan tubuh mereka sebagai tameng, mereka harus mempertahankan kekuatan kekaisaran. Tidak diketahui apakah ini merupakan kemuliaan atau kesedihan mereka. Siapapun yang menghalangiku lagi akan benar-benar mati kali ini. Mata Wang Lin memerah saat dia melangkah maju dan melayangkan pukulan. Lusinan orang di depannya mengeluarkan jeritan menyedihkan saat mereka meledak, tapi anggota Dao kuno di belakang mereka semua bergegas ke depan. Wang Lin menginjak darah di bawahnya saat dia berjalan maju. Dia tidak cepat, tapi setiap langkah menempuh jarak ratusan kaki. Aliran darah mengalir saat dia membantai jalannya ke depan. Lolongan bergema saat 36 iblis berubah menjadi 36 sinar cahaya dan menyerang Wang Lin seperti 36 naga. Namun, Wang Lin bahkan tidak melihat mereka saat mereka mendekat. Dia mengangkat tangan kanannya dan asap hijau muncul di ujung jarinya dan menyebar. Itu adalah Dao Api Ekstrim. Asap itu langsung menyentuh 36 naga itu, lalu suara gemuruh yang menggelegar dan jeritan yang menyedihkan bergema. Ke-36 naga itu berubah menjadi bola api dan dibakar hidup-hidup. Tangan kiri Wang Lin meraih ke samping. Salah satu dari 18 raja telah melangkah keluar untuk menyerangnya secara diam-diam, tetapi hal pertama yang dilihatnya adalah telapak tangan Wang Lin. Ekspresinya berubah drastis dan dia ingin mundur, tetapi tangan itu meraih wajahnya. Wang Lin meremas dan pandangan raja menjadi hitam, merasakan sakit yang luar biasa, lalu kepalanya meledak. Xuan Luo berdiri di sana dan menyaksikan Wang Lin membantai dalam perjalanan ke istana, tapi dia tidak menghentikannya. Dia sudah kecewa dengan kekuatan kekaisaran Dao kuno. Dia melihat punggung Wang Lin yang marah dan mengingat penghancuran diri muridnya. Saat dia menyaksikan, air mata mengalir dari mata Xuan Luo. Dia tahu bahwa alasan Wang Lin pernah menghancurkan dirinya sendiri adalah karena dia akan membantai tanpa syarat. Dia tahu bahwa Wang Lin tidak ingin mempengaruhinya dan harus memutuskan hubungan guru-murid mereka. Cara untuk memutuskan hubungan itu adalah dengan mati sekali. Dengan menggunakan metode ini, muridnya memberitahu seluruh Dao kuno, seluruh klan kuno, dan bahkan Gu Dao Empirean Agung bahwa dia akan bertanggung jawab atas semuanya di sini hari ini. Wang Lin tidak ingin Xuan Luo menjadi pendosa Dao kuno, menjadi Empirean Agung pertama yang membunuh seorang kaisar kuno. Bahkan sekarang, muridnya masih memikirkannya. Murid seperti itu membuat Xuan Luo merasakan rasa bersalah yang mendalam. Apa yang telah kulakukan untuknya? Sebenarnya, tidak banyak. Xuan Luo melihat pernikahan dan kematian anggota klan Dao kunonya. Untuk pertama kalinya, dia tidak merasakan kesedihan terhadap klannya. Wang Lin meraung dan aura menyebar di sekelilingnya. Itu berubah menjadi seberkas cahaya merah yang melesat keluar dan membuka jalan berdarah di hadapannya. Di saat yang sama, dia menunjuk ke langit. Seluruh istana berubah menjadi laut yang gelap, dan di ujung laut, matahari mulai terbit. Wang Lin menggunakan mantra keyakinannya, Sunderet Night, di istana tanpa ragu-ragu. Matahari terbit dan cahaya tak berujung bersinar. Gumaman bergumam saat tertidur basah dan tubuh meledak menjadi kabut darah. Tidak diketahui berapa banyak orang yang terbunuh. Setelah ilusi laut menghilang, sebagian besar dari 1000 penggarap sebelum istana meninggal. Sisanya tersapu, dan Wang Lin berdiri di depan istana. Dia berjalan ke istana dengan niat membunuh gila yang keluar dari tubuhnya, dan dia menutupi langit di belakangnya saat dia memasuki istana. Di luar kuil, jalur darah menuju istana menutupi sisa-sisa hampir 1000 orang. Orang-orang memandang istana dengan ketakutan. Ketika Wang Lin melangkah ke istana, wajah Kaisar Dao kuno menjadi pucat. Dia tanpa sadar mundur beberapa langkah dan menatap Wang Lin. Wang Lin, jika aku mati, wanita akan mati. Apakah kamu berani membunuhku? Saya mendapat perlindungan dari Grand Empirean Gu Dao. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat membunuh kaisar kuno. Wang Lin mengabaikan kaisar Dao kuno dan juga mengabaikan ayah kaisar yang sama suramnya. Dia hanya melihat Song Zi. Melihat wanita ini memberinya perasaan akrab yang membuatnya merasa nyaman. Dia berjalan menuju aura yang dia kejar selama ribuan tahun.
Tapi pada saat ini, bayangan muncul di hadapan Wang Lin. Mereka seperti asap dan menyerang Wang Lin. Wang Lin sepertinya menutup mata terhadap mereka. Di matanya, hanya Song Zi yang ada. Saat dia berjalan ke depan, suara letupan bergema dan sosok di dalam bayangan itu terpaksa keluar dari persembunyiannya. Sosok-sosok itu mengeluarkan darah dan retakan menyebar ke seluruh tubuh mereka sebelum hancur. Dalam sekejap mata, puluhan tokoh muncul sebelum Wang Lin, namun tidak satu pun dari mereka bisa bertahan. Wang Lin berdiri di depan Song Zi yang kebingungan. Wanita itu menatap Wang Lin dan membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tapi dia lupa kata-katanya. Dia menatap wajah asing Wang Lin dengan sedikit keakraban. Matanya mulai berjuang ketika ingatannya mencoba untuk bangkit. Siapa dia? Siapa dia? Siapa aku? Jika aku dia, lalu siapa Bibi Chang dan Kakak Dong? Wanita itu tampak seperti kesakitan sambil memegangi kepalanya dan gemetar. Hati Wang Lin sakit saat tangan mengangkat dan menunjuk ke belakang. Jeritan tenggelam tiba-tiba bergelombang. Sebuah bayangan ingin memanfaatkan momen ini untuk menyerang, tetapi sebelum bayangan itu muncul, jari Wang Lin menembus tengkorak bayangan itu dan dia mati. Wang Lin memandang wanita di hadapannya dan dengan lembut berkata, "Jangan takut. Saya tidak tahu siapa Bibi Chang dan Kakak Dong, tapi saya tahu Anda adalah Li Muwan. Kamu adalah istriku yang telah aku cari selama ribuan tahun." Ketika wanita itu mendengar Li Muwan, dia merasakan bisikan yang menyakitkan dan rasanya seperti cermin pecah di pikirannya. Nama ini memiliki kekuatan yang aneh, dan dia merasakan keakraban dalam jiwa, seolah-olah ini adalah nama aslinya. Li Muwan, Song Zi, siapa aku sebenarnya? Karena rasa sakit yang luar biasa di tubuhnya, air mata mulai mengalir di pipinya. Kaisar, Dao kuno menampilkan penampilan yang kejam, dan saat dia hendak bergerak, dia mendengar dengusan dingin Wang Lin. Mendengus dingin ini seperti sambaran petir yang menyebabkan Kaisar Dao kuno mengeluarkan tangisan yang tertidur, mengalir keluar dari lubang darahnya dan dia mundur beberapa langkah. Wang Lin dengan cepat mengangkat tangannya dan menunjuk ke antara alis wanita itu. Kemudian jejak setetes darah jiwa di dalam Wang Lin masuk ke wanita itu melalui jari Wang Lin. Saat jejak darah jiwa memasuki dirinya, dia mulai gemetar. Garis halus yang sepertinya bukan milik dunia ini muncul di dahi. Itu terhubung dengan Kaisar Dao kuno di belakangnya. Tanpa ragu, Wang Lin mengangkat tangan kirinya dan mengurung garis halus. Dengan tebasan ini, garisnya terpotong menjadi dua. Saat garis ini dipotong, Kaisar Dao kuno batuk seteguk darah. Dia tampak sedih dan matanya dipenuhi ketakutan dan ketidakpercayaan. Mustahil, kunci jiwa leluhur cetak ungu ini tidak dapat dipotong seperti ini. Ini adalah mantra rahasia keluarga kekuasaan, hanya Gu Dao Empirean Agung yang bisa mengangkatnya. Kaisar Dao kuno memekik tetapi tidak berani mendekati Wang Lin dan terus mundur. Wang Lin tidak memperhatikan Kaisar Dao kuno, dia hanya melihat wanita itu kesakitan. Dia dengan lembut bulunya, "Jangan takut, aku akan membawamu untuk membunuh." Wang Lin dengan lembut mengatakan apa yang dia katakan ribuan tahun yang lalu. Ketika wanita itu mendengar ini, gemetarnya tiba-tiba berhenti dan terkejut di matanya menjadi beberapa kali lebih hebat dari sebelumnya. Itu bahkan lebih intens ketika dia mendengar Li Muwan. Seolah-olah kalimat ini lebih penting daripada namanya sendiri. Seolah-olah ini adalah awal dari cintanya selama ribuan tahun. Gemuruh menggelegar bergema di pikiran. Kalimat ini terus bergema di pemikiran dan berputar-putar dalam ingatannya yang samar-samar. Dia pernah bermimpi dan mendengar kalimat itu. Suara itu terus ada dalam ingatannya dan dia berusaha menemukan suara itu, tetapi sekeras apapun dia berusaha, dia tidak dapat mengingatnya atau melihatnya. Sampai dia mendengar Wang Lin menggumamkan, "Wan Er," di jamuan makan, yang membuat jantungnya bergetar dan merasakan rasa keakraban yang kuat, tapi dia masih tidak bisa mengingatnya. Bahkan ketika Li Muwan diucapkan, dia hanya gemetar tetapi tidak dapat mengingatnya. Namun, setelah mendengar, "Aku akan mengajakmu membunuh," kata-kata ini tiba-tiba tumpang tindih dengan kata-kata dalam mimpinya. Samar-samar dia teringat bahwa suara dari mimpi itu datang dari orang-orang di hadapannya. Dia ingat lautan setan, di mana dia berdiri di depan gua dengan wajah pucat tetapi menjaga gua dengan tegas. Dia ingat ada seseorang yang duduk di belakangnya menyempurnakan kekuatan pil, akan membentuk intinya.
Dia juga ingat bahwa ketika dia kelelahan dan tidak bisa lagi menghentikan para penggarap iblis untuk masuk ke dalam gua, saat tawa mereka melonjak, dia jatuh ke dalam peti yang hangat. Kemudian dia mendengar suara dingin, tapi itu juga membuatnya merasakan kehangatan yang aneh untuk pertama kalinya. Jangan takut, aku akan mengajakmu membunuh. Tubuhnya gemetar dan air mata mengalir dari matanya. Banyaknya kebingungan di matanya menghilang. Dia menatap Wang Lin, pada wajah yang semakin familiar. Wang Lin, suara wanita itu serak, seolah dia sudah lama tidak berbicara. Namun, apa yang dia katakan menyebabkan pikiran Wang Lin bergemuruh seolah jutaan petir telah meledak. Wang Lin menjadi bersemangat dan tertawa ke langit sambil memeluk wanita itu. Dia berbalik untuk melihat Kaisar Dao kuno dan ayahnya, yang panik. Namun, tidak seperti ayahnya, Kaisar Dao kuno masih memiliki sedikit ketenangan. Ketika Wang Lin menoleh, Kaisar Dao kuno dengan jelas melihat niat membunuh Wang Lin dan jantungnya berdebar kencang. Aku Kaisar Dao kuno, aku mendapat perlindungan dari Grand Empyrean Gu Dao, kamu tidak bisa membunuhku. Kaisar Dao kuno mundur lagi. Mata Wang Lin berbinar. Dia ingin membunuh orang ini, dan kebenciannya sangat dalam. Dia memeluk Li Muwan saat dia menyerang Kaisar Dao kuno. Wang Lin langsung mendekat, dan matanya dipenuhi niat membunuh yang mengerikan. Dia mengangkat tangan dan menghancurkan Kaisar Dao kuno. Gu Dao Agung Empire, selamatkan aku. Kaisar Dao kuno berteriak. Tapi saat telapak tangan Wang Lin jatuh, suara gemuruh menggema. Kilatan cahaya ungu muncul di sekitar Kaisar Dao kuno dan menghempaskan telapak tangan Wang Lin. Ketika Kaisar Dao kuno melihat cahaya ungu, dia langsung tertawa. Kepanikan di matanya menghilang dan berubah menjadi ketenangan. Dia menatap Wang Lin dengan ganas. Saya Kaisar Dao kuno, saya adalah keturunan leluhur kuno. Bagaimana kamu bisa membunuhku? Di dunia ini, tidak ada yang bisa membunuhku. Kaisar Dao kuno memposisikan lengan bajunya dan meraung ke arah orang-orang di luar istana. Semua anggota Dao kuno, bunuh orang ini. Siapapun yang menentang perintah ini akan dianggap sebagai penjahat. Saat kata-katanya bergema, puluhan ribu anggota Dao kuno di sekitar alun-alun dan bahkan ribuan anggota Dao kuno yang tiba-tiba semuanya mendengarnya. Mereka memandang ke arah istana dan membangun seperti awan hitam besar. Ada kilatan niat membunuh di mata Wang Lin dan dia mengangkat tangannya lagi untuk menghantam Kaisar Dao kuno. Cahaya ungu menyala lagi dan menahan serangan Wang Lin. Akibatnya, Kaisar Dao kuno tertawa lebih arogan. Dia bahkan tidak mengelak dan menatap tajam ke arah Wang Lin. Apa hakmu untuk membunuhku? Wang Lin, kamu hanyalah seekor semut di dunia gua. Sekarang 100.000 anggota klan Dao kuno saya datang, saya ingin melihat bagaimana Anda akan pergi. Kamu akan mati, dan begitu kamu mati, aku akan bermain dengan wanita ini dan membiarkan dia menemanimu dalam kematian. Kaisar Dao kuno tertawa. Aku tidak bisa membunuhmu. Rambut Wang Lin bergerak tanpa angin dan Grand Empyrean Sun-nya muncul di belakangnya. Itu memancarkan cahaya hitam dan putih pada saat yang sama, dan darah jiwa di dalam dirinya bergerak dengan cepat. Pada saat ini, lagu angin muncul dari tubuh Wang Lin. Gemuruh menggelegar-menggelegar. Itu adalah lagu guntur. Awan juga bergejolak karena angin dan guntur, menciptakan seruling angin. Hujan pun turun, menciptakan lagu hujan. Kemudian lagu langit dan bumi juga muncul dan kemudian, dari tubuh Wang Lin, muncul lagu ketujuh. Lagu kedelapan adalah lagu organ dalam, dan tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata karena menggema di seluruh istana Dao kuno. Di dunia ini, ada orang lain selain Grand Empyrean Gu Dao yang bisa membunuhmu. Itu adalah leluhur kuno. Wang Lin perlahan berkata, dan saat kata-katanya keluar, darah keselamatan merilis lagu ke-9. Lagu terakhir adalah Bloodline Song, dan saat lagu ini muncul, mata Wang Lin menjadi perak. Perak ini mengungkapkan perasaan makhluk tertinggi. Di belakang Wang Lin, di atas istana, bayangan raksasa muncul. Bayangan ini meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan memandang ke langit dengan terang. Penampilannya tetap sama dengan patung leluhur kuno di kota. Kuno, leluhur kuno. Semua orang di alun-alun, di istana, dan semua anggota klan kuno di kota terguncang ketika mereka melihat bayangan ini. Mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan ketakutan ketika dengungan menggema. Kami keturunan menyambut leluhur kuno. Tidak diketahui siapa yang berlutut lebih dulu, tetapi dalam sekejap,
lebih dari 100.000 orang di alun-alun dan istana berlutut. 9 lagu itu muncul sekaligus. Ini adalah sesuatu yang hanya terjadi dalam legenda dan rumor, tetapi pada saat ini, 9 lagu bergema di istana Dao kuno. Ratusan ribu anggota klan kuno dipenuhi kegembiraan dan berlutut di depan bayangan leluhur kuno. Ayah Kaisar Dao kuno, yang kehilangan lengannya, terkejut dan juga gemetar tanpa ragu-ragu. Tubuhnya gemetar, namun tidak ada kegembiraan di hatinya. Sebaliknya, yang ada adalah ketakutan dan ketakutan yang tak ada habisnya. Bayangan leluhur kuno dipanggil oleh orang ini. Dia mampu memainkan 9 lagu. Ini. Bahkan di keluarga kerajaanku pun tidak ada yang bisa melakukan ini. Mungkinkah orang ini, mungkinkah keturunannya lebih murni dari keluarga kerajaanku? Xuan Luo berdiri di sana dan menatap bayangan leluhur kuno dengan penuh hormat di matanya. Dia tidak berlutut tetapi mengatupkan tangannya dan membungkuk pada bayangan itu. Kaisar Dao kuno tercengang dan matanya menunjukkan ketidakpercayaan. Dia kelihatannya sudah gila dan mundur sampai dia berada di luar istana. Dia mendongak dan melihat sosok yang memandang ke langit dengan tangan di belakang punggungnya. Ketika dia melihat sosok itu, Kaisar Dao kuno gemetar dan jantungnya bergetar hebat. Mustahil, pediknya, lalu dia terus mundur hingga sampai di alun-alun. Aku putra surga, aku Kaisar Dao kuno, aku keturunan leluhur kuno. Wajah Kaisar Dao kuno pucat dan pikirannya dipenuhi kebingungan. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini, dan dia tidak bisa menahan pukulan seperti ini. Dia menunjuk bayangan itu dan melolong histeris. Semua orang di alun-alun, kecuali Xuan Luo, berlutut. Bahkan anggota dari 2 klan lainnya juga berlutut. Hanya Kaisar Dao kuno yang berdiri di sana, menunjuk bayangan leluhur kuno seperti orang gila, dan dia melolong. Tidak mungkin, ini palsu. Ini adalah ilusi yang dia ciptakan, ini tidak mungkin nyata. Aku adalah keturunanmu yang sebenarnya, aku mempunyai garis keturunan yang seharusnya muncul. Aku adalah Kaisar Dao kuno. Kalian semua, berdiri. Apakah kalian semua buta? Ini palsu. Bangun. Kaisar Dao kuno terus mengaum gila-gilaan pada orang-orang di sekitarnya. Berlutut dan menyembah mereka menampilkan ketakutan dan tekanan yang besar, seolah-olah memaksanya untuk menerima bahwa semua itu nyata. Tapi tidak peduli bagaimana dia meraung, tidak ada yang memperhatikannya. Mereka semua dikejutkan oleh bayangan leluhur kuno, dan tidak ada satupun yang berani bangun. Bagi klan kuno, di mana kekuasaan berkuasa, alasan mereka merasa begitu menghormati kekuasaan adalah karena pencipta kekuasaan. Leluhur kuno telah menciptakan 3 klan dan merupakan seseorang yang sepenuhnya mengabdi pada klan kuno dari lubuk hati mereka. Dalam benak mereka, leluhur kuno adalah eksistensi tertinggi. Raja, Jenderal Abadi, bangunlah untuk kaisar ini. Tidak bisakah kalian semua melihat bahwa ini palsu? Ini palsu, ini palsu, ini palsu. Kaisar Dao kuno gemetar saat dia mengangkut salah satu dari 18 raja dan menendangnya. Seluruh alun-alun menjadi sunyi senyap dan hanya Kaisar Dao kuno yang mengeluarkan suara, tetapi tidak ada yang memandangnya. Palsu. Semuanya palsu. Mata Kaisar Dao kuno dipenuhi rasa takut. Tubuhnya gemetar saat melihat bayangan di langit, dan dia masih histeris. Saat ini, Wang Lin, yang sedang memeluk Song Zi, berjalan keluar istana. Dia berdiri di depan pintu istana dan melihat keluar. Dia melihat semua orang tergeletak, lalu dia terbang ke langit dengan Song Zi di tangan. Saat dia muncul, bayangan leluhur kuno raksasa tampak tumpang tindih dengannya dan mengeluarkan tekanan yang tak terlukiskan. Tekanan ini menyebabkan bumi bergetar dan langit berubah warna. Semua orang yang berlutut di bawah mulai gemetar. Wang Lin menunduk. Mata peraknya menunjukkan kekejaman dan ketidakpedulian saat dia melihat Kaisar Dao kuno, yang masih mengaum. Pada saat yang sama, bayangan leluhur kuno juga menundukkan kepalanya dan menatap Kaisar Dao kuno dengan mata perak yang sama. Raungan Kaisar Dao kuno tiba-tiba berhenti ketika bayangan itu memandangnya. Dia mundur sementara giginya bergemeletuk, lalu tiba-tiba dia mulai mengaum lagi. Saya keturunan Anda. Saya tidak menggambarkan klan kuno. Kamu tidak bisa membunuhku. Wang Lin tetap diam dan mengangkat tangannya. Saat dia mengangkat tangannya, bayangan leluhur kuno juga mengangkat tangannya yang besar. Saat Wang Lin menunjuk Kaisar Dao kuno, tangan raksasa di langit juga menunjuk Kaisar Dao kuno.
Yemo, aku akan meminjam tangan leluhur kuno untuk memberikan kematian. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin berbicara sejak leluhur kuno muncul. Setelah dia berbicara, kilatan cahaya perak terbang dari tangan kanan leluhur kuno dan langsung menuju Kaisar Dao kuno. Wajah Kaisar Dao kuno berubah pucat dan dia menangis seumur hidupnya. Tidak, Gudao Empirean Agung, selamatkan aku. Ayah, selamatkan aku. Leluhur, selamatkan aku. Guru Kekaisaran, selamatkan aku. Kaisar Dao kuno meraung ketakutan. Saat dia menangis untuk leluhurnya, jauh di bawah tanah di bawah istana, ada peti mati ungu di ruang rahasia yang menutupi rune. Ada seorang wanita tua terbaring di dalam peti mati. Dia tampak seperti tengkorak tetapi juga mengenakan jubah kerajaan. Matanya tiba-tiba terbuka, menunjukkan ketakutan dan keraguan, tapi dia tidak keluar. Di permukaan, saat cahaya perak mendekat, cahaya ungu muncul di sekitar Kaisar Dao kuno. Namun, saat cahaya perak menyentuh cahaya ungu segera runtuh dan cahaya perak menembus di antara alis Kaisar Dao kuno. Kepala Kaisar Dao kuno meledak menjadi kekacauan berdarah dan tubuhnya mulai hancur. Seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping, dan potongan-potongan itu terus runtuh hingga tidak ada yang tersisa. Bahkan jiwa menjadi tidak berarti apa-apa oleh cahaya perak ini dan terhapus sepenuhnya. Seorang kaisar kuno telah dibunuh di dalam istananya dan di depan mata rakyatnya. Orang tua yang berlutut di dalam istana gemetar ketika Kaisar Dao kuno ditemukan. Dia berjuang, tetapi dia tidak berani mencoba menyelamatkan Kaisar Dao kuno. Dia juga tidak memiliki metode untuk menyelamatkan Kaisar Dao kuno dari bayang-bayang leluhur kuno. Setelah melakukan ini, wajah Wang Lin menjadi sedikit pucat dan bayangan leluhur kuno perlahan menghilang. Sebelum benar-benar menghilang, Wang Lin tiba-tiba melihat pemandangan kota, menuju gunung sepi di luar kota kekuasaannya. Orang yang bertanggung jawab untuk mengambil jiwa Wan Er bukanlah Kaisar Dao kuno, tetapi sosok yang menutupi cahaya 7 warna yang dilihat Wang Lin menggunakan batu giok dari Sekte Jiwa Agung. Guru wilayah Dao kuno yang misterius. Itu adalah guru kekaisaran yang telah mengambil bagian jiwa Lim Wuan dan memberikannya kepada Kaisar Dao kuno. Dialah juga yang menyuruh Kaisar untuk menemukan seseorang yang bisa menyatu dengan jiwa. Guru dulu berada di balik semua ini. Kaisar Dao kuno hanya ditipu untuk menjadi bagian dari rencana guru kekaisaran ini. Wang Lin telah menyadari hal ini ketika dia melihat benda-benda di dalam batu giok itu, tetapi dia telah menekannya karena pada saat itu, dia sudah dipenuhi amarah. Sekarang Kaisar Dao kuno telah meninggal, Wang Lin akan membahas dalang di balik semua itu. Entah itu seperti yang dia duga, jika itu, orang itu. Wang Lin tidak dapat menemukan guru kerajaan Dao kuno yang misterius dengan akal sehatnya. Namun, ketika dia memanggil bayangan leluhur kuno dan membunuh Kaisar Dao kuno, aura kematian Kaisar Dao kuno diserap oleh bumi dan kemudian menuju ke gunung terpencil di jarak jauh. Saat bayangan leluhur kuno aktif, dia juga merasakan ada formasi raksasa di dalam gunung berlubang. Itu, samar-samar dia bisa melihat sosok di tengah formasi. Dia tidak perlu menebak dan yakin bahwa orang ini adalah penyebab semua ini, guru kekaisaran Dao kuno yang misterius. Melihat bayangan leluhur kuno akan menghilang, ada kilatan cahaya perak di mata Wang Lin dan dia mengangkat tangan kanannya untuk menunjuk ke gunung yang sepi. Saat dia menunjuk, mantra leluhur kuno yang sangat kuat yang dia lihat di dalam batu giok yang diberikan Pangeran Jidu muncul di ingatannya. Bayangan leluhur kuno juga mengangkat tangan dan menunjuk ke depan sebelum menghilang. Namun, mantranya telah selesai. Di luar kota dominasi yang melayang di langit, ruang di sekitar gunung yang sepi itu seolah-olah terpisah dari dunia dan kemudian tiba-tiba terjepit. Gemuruh menggelegar menggema saat cahaya 10 warna muncul di sekitar gunung dan mulai menahan serangan Wang Lin. Bahkan istana samar-samar bisa mendengar suara itu. Saat gunung itu bergemuruh, retakan besar muncul di atasnya dan kemudian terbelah menjadi 2, muncul formasi raksasa di dalamnya. Tapi kekuatan jari leluhur kuno menghilang oleh cahaya 10 warna, dan keduanya menghilang. Murid Wang Lin menyusut. Dia mempertemukan lengan bajunya dan terbang ke langit bersama Song Zi. Mengenai jiwa Kaisar Langit dan kepala leluhur surgawi, dia telah lama menyimpannya. Namun, saat dia hendak pergi, suara gemuruh datang dari bawah istana. Dosa membunuh Kaisar tidak bisa dimaafkan.
Anda harus jiwa meninggalkan Kaisar Langit dan kepala leluhur surgawi. Suara ini serak dan dipenuhi kebencian yang kuat. Saat suara itu datang dari bawah alun-alun, tanah mulai bergemuruh dan muncul retakan. Retakannya melebar dan menyebabkan kotak itu terbelah. Saat retakan bertambah, bagian tengah alun-alun pun runtuh. Anggota Dao kuno di alun-alun dengan cepat mundur dan beberapa bahkan terbang ke udara. Sinar cahaya ungu keluar dari lubang di alun-alun dan melesat ke langit. Dari kejauhan tampak seperti pilar raksasa yang mampu menopang langit dan bumi. Saat cahaya ungu muncul, seluruh istana diselimuti warna ungu. Cahaya ungu ini terdiri dari formasi yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah formasi besar telah diaktifkan. Peti mati berwarna ungu perlahan terbang keluar dari tanah yang runtuh. Peti mati itu dipenuhi dengan aura kematian tetapi juga mengeluarkan aura kuno yang sangat kuat yang menarik perhatian semua orang. Peti mati itu berdiri tegak dan menutup peti mati itu pecah, menampilkan tubuh seperti kerangka di dalamnya. Ini adalah orang tua. Samar-samar orang dapat melihat bahwa itu adalah seorang wanita tua, sepertinya dia telah keluar dari dunia bawah. Dia memiliki beberapa helai rambut yang tersisa, mengenakan jubah kerajaan yang sudah pudar, dan tubuhnya benar-benar hitam. Ada 3 belati yang ditusukkan ke tubuhnya. Satu di antara kening, satu di dada, dan satu lagi di dantiannya. Salam, leluhur Kaisar Suci. Saat dia muncul, semua anggota Dao kuno berlutut lagi. Suara mereka terhubung menjadi gelombang yang bergema di dunia. Anggota Dao kuno sebenarnya menunjukkan rasa hormat yang sama seperti yang mereka lakukan terhadap leluhur kuno. Melihat kegembiraan di mata mereka, menunjukkan bahwa wanita tua ini memiliki jati diri yang luar biasa. Di antara generasi Kaisar Dao kuno sebelumnya, hanya satu orang yang bisa disebut Kaisar Suci. Ketika Xuan Luo melihat wanita tua itu, dia teringat masa lalu. Dia menghela nafas dan ekspresinya menjadi rumit. Kamu Wei. Wang Lin masih berdiri di langit, dan ekspresi tenang. Dia tidak terkejut wanita tua itu muncul. Faktanya, ketika bayangan leluhur kuno muncul, dia merasakan aura setengah hidup dan setengah mati ini. Bahkan jika dia tidak menyadari aura ini, Wang Lin tidak akan terkejut, karena di jamuan makan, ada 4 meja yang paling dekat dengan istana. Keempat meja itu jelas telah disiapkan untuk Grand Empyrean, guru kekaisaran, dan ayah kaisar sebelumnya. Namun, itu hanya 3 orang, dan ada 4 meja yang disiapkan. Itu berarti orang tersebut mempunyai status yang sangat tinggi, dan meskipun orang tersebut tidak mau datang, sebuah meja harus disiapkan. Mengenai siapa orang ini, Wang Lin tidak tahu, tapi setelah melihat wanita tua ini dan mendengar Xuan Luo berkata, Ye Wei, dia ingat. Ketika pertama kali datang ke Dao kuno, dia telah belajar tentang sejarah generasi Kaisar Dao kuno yang lalu. Dalam sejarah Dao kuno yang berumur puluhan ribu tahun, ada seorang wanita. Ini adalah satu-satunya wanita yang menjadi Kaisar Dao kuno. Suksesinya menyebabkan otoritas di seluruh Dao kuno. Setelah melewati pengawasan ketat dari anggota Dao kuno, Gu Dao Empyrean Agung mengirimkan dekrit yang mengakuinya. Ini menenangkan segalanya. Wanita ini juga merupakan bagian dari keluarga kerajaan. Saat itu, Dao kuno hampir mencapai puncaknya dan menjadi yang terkuat dari 3 klan di bawah kepemimpinannya. Namun, setelah dia gagal, Dao kuno menjadi yang terlemah di antara 3 klan puluhan ribu tahun kemudian. Karena kontribusi wanita ini terhadap Dao kuno dan memimpin Dao kuno melampaui Si kuno dan Ji kuno, dia disebut sebagai Kaisar Suci oleh Kaisar masa depan. Dia juga disebut sebagai leluhur Kaisar Suci oleh orang-orang Dao kuno. Namanya adalah Ye Wei. Ketika Wang Lin mendengar nama ini, dia mengingat semua yang dia ketahui tentangnya. Dan Wang Lin juga belajar dari catatan bahwa pada masanya gurunya, Xuan Luo, telah menjadi seorang Grand Empyrean. Semua ini langsung terlintas di benak Wang Lin. Dia menatap wanita tua seperti kerangka yang keluar dari peti mati dan ada kilatan rasa dingin di matanya. Saat Song Zi melihat wanita tua itu, dia tampak ketakutan. Wang Lin mengerahkan kekuatan lebih dan memeluknya lebih erat. Wanita tua itu memandang ke arah Wang Lin dan berkata dengan suara serak, tinggalkan kepala leluhur surgawi dan jiwa Kaisar Langit dan saya akan menyatakan Anda tidak bersalah. Jika tidak, bahkan jika Anda dapat meminjam kekuatan leluhur-leluhur dan memanggil bayangannya,
apakah menurut Anda Istana Dao kuno adalah tempat di mana Anda dapat datang dan pergi sesuai keinginan? Aura kematian yang keluar dari tubuhnya tampak semakin kuat. Wanita tua itu memandang Wang Lin dan berkata dengan suara muram, "Kultivasi saya tidak menjadi milik Anda, tapi ini adalah Istana Dao kuno, yang berisi formasi 10.000 besar. Formasi ini ditetapkan oleh leluhur kuno, dan setiap generasi kaisar hanya dapat mengaktifkan 20% hingga 30% kekuatan. Namun, tubuhku telah menyatu dengan formasi, jadi selama aku berada di istana, aku tidak bisa mati. Saya dapat mengaktifkan hingga 70% kekuatan formasi." Ekspresi Wang Lin tenang, tapi rasa dingin di matanya menjadi lebih kuat. "Jika kamu menginginkan barang-barangku, kamu dapat mencoba mengambilnya." Wang Lin perlahan berkata, lalu matahari Grand Empyrean-nya tiba-tiba muncul. Warna hitam dan putih bersinar dan rambut Wang Lin bergerak tanpa angin. Bayangan Dao kuno yang tampak bertahan seperti dia muncul di bawah matahari Grand Empyrean miliknya. Bayangan Dao kuno seperti membawa matahari Grand Empyrean, dan dengan dingin menatap wanita tua itu. Wang Lin hanya bisa membakar darah jiwa di dalam tubuhnya untuk memanggil bayangan leluhur kuno satu kali. Dia baru saja menggunakannya, sehingga darahnya tersebar ke seluruh tubuhnya. Butuh beberapa waktu untuk mengumpulkannya agar bisa terbakar lagi. Mata wanita redup tua itu berbinar dan dia mengangkat lengan seperti tulang. Saat dia hendak meremas, sebuah desahan datang dari Xuan Luo. Desahan ini masuk ke telinga wanita tua itu dan tangan gemetar. "Ye Wei, dia adalah muridku." Xuan Luo menatap wanita tua itu dengan ekspresi rumit, tapi ada sedikit kelembutan di matanya. Seolah-olah wanita tua di hadapannya tidak jelek sama sekali dan tetap menjadi wanita cantik dan cemerlang di masa lalu. Wanita tua itu diam-diam memikirkan dan kemudian memandang Xuan Luo. Mata yang redup mengandung ekspresi rumit saat dia berkata dengan suara serak, "Dia pernah menjadi muridmu. Aku tahu kamu menyukai Ye Dao. Ketika dia masih kecil, dia secara tidak sengaja pergi ke lokasi budidaya pintu tertutup Anda, dan Anda mengira ada takdir antara Anda dan anak itu. Saya jelas tidak menganggap anak itu baik, kepribadiannya terlalu arogan dan dia tidak bisa menyebutkan orang lain. Awalnya aku tidak ingin memilih dia sebagai kaisar, tapi dia memiliki auramu, jadi aku memilih dia. Hari ini, dia memaksa satu-satunya muridku untuk memutuskan izin denganku, dan sekarang dia tidak bisa lagi tinggal di Dao kuno. Apakah menurut Anda Ye Dao melakukan hal yang benar? Sebagai kaisar, haruskah dia melakukan ini? Apa pesan formasi ini bisa menangkap Wang Lin?" Pada akhirnya, Xuan Luo mulai mengaum. Matanya dipenuhi kesedihan, dan ketika dia melihat Wang Lin, rasa sakitnya menjadi semakin menyayat hati. Dia tidak akan pernah bisa melupakan senyuman yang sebenarnya adalah tangisan itu. Kemudian kau tahu setelah senyuman, diikuti dengan telapak tangan yang digunakan Wang Lin untuk bunuh diri untuk memutuskan hubungan mereka. Dia memahami bahwa posisinya sebagai guru Wang Lin menghilang ketika tubuh Wang Lin roboh. Wanita tua itu diam-diam merenung. Sesaat kemudian, dia berkata dengan suara serak, "Anak Ye Dao memang pantas mati, tapi sebagai kaisar, dia tidak bisa mati sia-sia. Hari ini, jika Wang Lin tidak meninggalkan kepala leluhur surgawi dan jiwa kaisar langit, maka saya akan memulai perang. Lagi pula, aku tidak percaya formasi ini tidak bisa membujuknya." Saat dia selesai berbicara, Wang Lin mulai tertawa dan rasa dingin di matanya menjadi semakin aneh. Dia mengangkat tangan dan 8 dao ekstrim leluhur surgawi mulai menyebar. Asap hijau adalah dao api ekstrim. Riak biru adalah dao air ekstrim. Cahaya keemasan adalah ekstrim metal dao. Wang Lin telah mempelajari 6 dari 8 dao ekstrim leluhur surgawi dalam ujian Empyrean. Saat dia memposisikan lengan bajunya, 6 dao ekstrim muncul satu per satu. Selain udara, api, dan logam, ada juga kayu dan tanah. Setelah 5 elemen selesai, elemen ke-6 adalah dao hidup dan mati ekstrim. Sedangkan dao kekayaan ekstrim ke-7 dan dao langit ekstrim terakhir, meskipun Wang Lin belum sampai, dia bisa merasakannya. Dengan waktu yang cukup, bukan tidak mungkin dia bisa menguasainya juga. Saat mantra leluhur surgawi muncul, Wang Lin mengangkat jari telunjuknya. Cahaya perak muncul dan mantra jari leluhur kuno mulai terbentuk. Tindakan Wang Lin menyebabkan pupil mata wanita tua itu mengecil. Dia berpikir bahwa dengan menyerang dengan kekuatan formasi,
bahkan para Grand Empyrean hanya akan memiliki peluang 30% untuk bertahan hidup. Wang Lin ini kemungkinan besar akan mati terhadap formasi. Namun, wanita tua itu kini ragu-ragu. Dia menatap 6 dao ekstrim di sekitar Wang Lin dan dengan jelas merasakan kekuatan destruktif di dalamnya. Ada juga jari leluhur kuno. Dia belum keluar sebelumnya, tapi dia merasakan kekuatan jari leluhur kuno. Dia mengira itu diciptakan oleh batu giok, tetapi sekarang dia mengetahui bahwa Wang Lin sendiri dapat menggunakannya. Saat dia ragu-ragu, Wang Lin mencibir dan memanjang angsur berubah dari setengah hitam dan setengah putih menjadi hitam pekat. Niat membunuh dalam jumlah yang mengejutkan menyebar dari tubuhnya. Ekspresi wanita tua itu berubah sekali lagi. Kamu Wei, aku berjanji akan melindungimu seumur hidupmu. Jagalah dao kuno seumur hidup. Aku lelah. Biarkan dia pergi. Anda bukan lawannya dan formasi ini tidak bisa dihentikan. Aku menyelamatkanmu. Wajah Xuan Luo menjadi jauh lebih tua, tetapi ketika dia melihat wanita tua itu, masih ada kelembutan yang tidak berubah selama bertahun-tahun. Wanita tua itu berpikir dalam diam untuk waktu yang lama sebelum dia menyesuaikan tangannya dan cahaya ungu di sekitar istana menghilang. Wang Lin memandang Xuan Luo dan menghela napas. Ketika formasinya menghilang, dia memeluk Song Zi, yang telah menyatu dengan jiwa Limuan, dan terbang ke langit. Saat dia terbang, dia tiba-tiba melihat seorang pria kekar di antara anggota dao kuno di bawah menatapnya sambil tersenyum. Tatapannya bertemu dengan pria kekar itu, dan Wang Lin tiba-tiba berhenti. Itu kamu. Wang Lin berhenti di langit menarik perhatian anggota dao kuno, dan Ye Wei juga menoleh. Ini adalah pria kekar biasa, dan dia tidak menarik perhatian banyak orang. Tingkat budidayanya hanya dewa kuno bintang 8, dan dia belum menjadi raja. Ada banyak orang seperti dia di dao kuno. Biasanya, tidak ada yang memperhatikannya. Jika bukan karena susunan transfer yang tak terhitung banyaknya yang dibawa ke sini, dia tidak akan pernah muncul di sini. Pria kekar itu sangat tenang saat bersantai banyak orang. Dia memandang Wang Lin dan merasa emosional. Di tubuhnya, ada sedikit jejak keturunan-keturunan dao kuno. Ini datang dari Yemo. Yemo adalah anggota keluarga kerajaan, dan keturunan yang dia ciptakan di dunia gua semuanya mengandung jejak garis keturunan bangsawan. Luo Chen, Wang Lin memandang pria kekar itu dan mengingat masa lalu. Pria kekar ini adalah Luo Chen. Itu adalah seorang teman lama yang telah menyatu dengan Mongazer dan menghadiahkan Wang Lin bintang dewa kuno untuk upacara kedewasaannya. Kenangan dunia gua muncul di benak Wang Lin. Wang Lin menghela nafas dan memeluk Song Zi saat dia turun menuju Luo Chen. Semua anggota dao kuno secara tidak sadar mundur, menciptakan celah. Wang Lin berdiri di depan Luo Chen dan menatap wajah familiar ini. Luo Chen menyapa senior. Pria kekar itu menghela napas dan menggenggam tangan Wang Lin. Kapan kamu berpisah dari ular Mongazer? Wang Lin memandang yang lain. Setelah saya mengikuti Tuan Xuan kembali ke sini, Tuan Xuan membantu saya berpisah dari ular Mongazer, kata pria kekar itu dengan tenang sambil menatap Wang Lin. Dia ingat saat pertama kali bertemu pemuda di hadapannya dan betapa lemahnya dia. Sekarang Wang Lin telah menjadi seorang Grand Empyrean dan bahkan membunuh Kaisar Dao kuno. Kaisar suci Dao kuno hanya bisa menyaksikan Wang Lin pergi. Laut biru berubah menjadi ladang murbei, ini biasanya digunakan untuk menggambarkan pemandangan, tapi saat ini, itulah yang dirasakan Luo Chen. Wang Lin dengan lembut berkata, "Mengapa kamu tidak datang mencariku?" Pria kekar itu tersenyum pahit dan mengecewakan kepalanya. Dia sudah lama mengetahui Wang Lin telah datang ke kota pemerintahan Dao kuno dan berpikir untuk datang menemui Wang Lin. Namun, status Wang Lin terlalu tinggi karena dia adalah satu-satunya murid Xuan Luo dan penjaga Dao kuno. Luo Chen hanyalah anggota kecil dari Dao kuno. Perbedaan antara mereka dihentikan. Melihat senyum pahit pihak lain, Wang Lin merenung dalam diam. Dia samar-samar bisa menebak pikiran Luo Chen dan menghela nafas. Wang Lin dengan lembut berkata, "Bantu aku dengan sesuatu. Tuhan, tolong beri aku perintahmu." Luo Chen menggenggam tangannya, dan suaranya penuh dengan tekad. "Kamu harusnya mengetahui keberadaan Yemo." Wang Lin memandang Luo Chen. Luo Chen mengangguk. Ketika dia tiba di Dao kuno, dia telah mempelajari segalanya dari Xuan Luo dan mengetahui asal-usul garis keturunannya. "Bantu aku menjaga keturunan Yemo."
Wang Lin melihat kehebatan kota kemunduran Dao kuno. Seperti yang kamu perintahkan, saat ini saya tinggal di rumah Tuan Yemo, jawab Luo Chen dengan cepat. Ketika dia datang ke kota kekuasaan Dao kuno, dia tidak punya rumah. Dia memilih untuk tidak tinggal di kuil Dao kuno dan malah mengikuti garis keturunannya hingga keturunan Yemo. Meskipun keturunan Yemo juga merupakan bagian dari keluarga kerajaan, mereka telah jatuh dan hanya memiliki satu rumah besar. Keturunan Yemo telah memutuskan untuk mengakhirinya. Wang Lin mengungkapkan senyuman. Ini adalah senyuman yang penuh dengan kenangan dan emosi. Dia memandang pria kekar ini sambil mengangkat tangan kirinya dan menekankan telapak tangan ke dada Luo Chen. Lalu kilatan perak muncul di tangan. Tubuh Luo Chen bergetar dan cahaya perak bersinar dari tubuhnya. Cahaya perak itu menyilaukan dan menyebabkan rasa sakit bagi sebagian besar orang yang melihatnya, menyebabkan mereka secara tidak sadar menarik perhatian mereka. Darah jiwa. Ketika Kaisar Suci leluhur Ye Wei melihat ini, ekspresi berubah. Mata Xuan Luo juga bertambah. Dia memandang Wang Lin dan Luo Chen. Dia mengungkapkan ekspresi yang rumit dan menghela napas. Tubuh Luo Chen bergetar dan dia dengan jelas merasakan aliran panas datang dari Wang Lin dan memasuki garis keturunannya, menyebabkan garis keturunannya menjadi sangat murni. Dia sudah memiliki jejak garis keturunan bangsawan, dan saat garis keturunannya menjadi lebih murni, dia mengeluarkan tekanan garis keturunan yang sebanding dengan Kaisar Dao kuno sebelumnya. Setelah sekian lama, Wang Lin menarik tangan kirinya. Dia menyebarkan sedikit darah ke Luo Chen dan membiarkan garis keturunan Luo Chen mencapai titik yang memenuhi syarat untuk menjadi Kaisar Dao kuno. Saat itu, kamu memberiku bintang dewa kuno. Hari ini, kamu menjaga keturunan Yemo. Aku menganugerahkan garis keturunan bangsawan untuk membalas kebaikanmu. Wang Lin mewakili lengan bajunya dan terbang ke langit bersama Song Zi. Dia menghilang dalam sekejap mata, hanya menyisakan anggota Dao kuno yang diam menatap ke langit. Xuan Luo melihat ke arah mana Wang Lin pergi untuk waktu yang lama. Dia menghela nafas dari lubuk hatinya. Dia tidak mengatakan lebih banyak atau melihat Ye Wei, tapi memusatkan perhatian pada Luo Chen. Aku ingat kamu dipanggil Luo Chen, kan? Luo Chen menyapa Tuan Xuan. Cahaya perak menghilang dan tampak mengembun di dalam tubuh Luo Chen. Setelah dia mendengar kata-kata Xuan Luo, dia berlutut dan sangat hormat. Xuan Luo memandang Luo Chen dan berpikir seolah dia sedang membuat keputusan. Sesaat kemudian, dia menunjukkan tegas dan mengangguk pada Luo Chen. Aku memilih dia. Xuan Luo menunjuk ke arah Luo Chen dan kemudian menatap Ye Wei. Ye Wei mengungkapkan keraguannya saat dia melihat Luo Chen, dan setelah waktu yang lama, dia menghela nafas. Saya akan melanjutkan budidaya pintu tertutup saya. Mengenai kandidat kerajaan, saya serahkan pada Lord Xuan untuk memutuskannya. Dia berbalik dan berjalan menuju peti mati dalam cahaya ungu. Saat cahaya ungu menghilang, peti mati itu tenggelam kembali ke tanah. Bahkan hingga saat ini, Grand Empyrean Gudao belum pernah muncul selama ini. Bahkan utusan Grand Empyrean Gudao tidak pernah muncul, seolah-olah mereka sengaja menghindari situasi tersebut. Meskipun Kaisar Dao kuno telah menelepon, Gudao Empyrean Agung, penjaga keluarga kerajaan, masih belum mengambil tindakan apapun. Orang-orang Dao kuno tidak membicarakan hal ini, mereka mengubur keraguan ini jauh di dalam hati mereka. Wang Lin juga merasa ragu karena Grand Empyrean Gudao tidak muncul. Dia telah membuat persiapan untuk hal yang lebih buruk. Jika Grand Empyrean Gudao muncul, dia akan berusaha sekuat tenaga dan memanggil avatarnya secara rahasia untuk melawannya. Peluang kegagalannya besar, tapi dia harus berjuang. Namun, Gudao tidak pernah muncul. Pada saat ini, Wang Lin bergerak maju dan menyerang gunung yang telah dibelah dua oleh leluhur kuno. Dia menekan keraguan dalam pikirannya, ini bukan waktunya untuk memikirkan masalah ini. Bahkan jika dia terus menginstalnya, dia tidak akan menemukan apapun. Yang paling penting adalah pergi ke gunung terpencil untuk menyelesaikan pertanyaan yang ada di hatinya. Siapakah guru kekaisaran Dao kuno yang misterius? Saat dia terbang ke depan, tangan yang memegang Song Zi menyala dan dia dimasukkan ke dalam ruang penyimpanannya. Perjalanan ini akan berbahaya, dan Wang Lin tidak ingin dia menderita luka apapun. Setelah Song Zi menghilang, mata Wang Lin menunjukkan dingin yang mengerikan dan dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di luar gunung terpencil yang telah terbelah menjadi dua.
Dia mengangkat tangan dan menekan gunung sepi di bawah. Dengan ini, jejak telapak tangan raksasa muncul di langit dan menyeret menuju gunung. Gemuruh yang menggemparkan surga bergema saat Wang Lin terbang ke gunung yang runtuh. Gunung itu bergetar. Di bawah pengaruh telapak tangan Wang Lin, gunung ini mulai runtuh dalam skala besar, seolah-olah sebagian besar gunung tersebut terhapus. Formasi raksasa di bawah terungkap dan dikelilingi oleh kabut 10 warna. Kabut 10 warna menyala dan tidak rusak sama sekali oleh telapak tangan Wang Lin. Ketika telapak tangan Wang Lin menyentuh kabut ini, itu berubah menjadi gelembung yang tak terhitung banyaknya yang dengan cepat menghilang. Kamu datang. Suara serak dan tidak menentu datang dari kabut 10 warna dan menggema di dalam gunung. Wang Lin berdiri di luar kabut 10 warna, dan diikutinya dingin. Dia merasa suara ini familiar tetapi sangat asing. Hal ini membuat sangat sulit untuk memastikan ekonomi di dalam hatinya. Apakah guru peninggalan Dao kuno adalah seseorang yang bersembunyi seperti ini? Anda mengambil jiwa istri saya dan membiarkan Kaisar Dao kuno menemukan seseorang untuk digabungkan dengannya dengan tujuan yang saya targetkan. Sekarang aku datang kepadamu, tetapi kamu tertutup kabut. Apakah kamu takut aku akan mengenalimu, atau kamu adalah seseorang yang aku kenal? Wang Lin berkata dengan dingin. Setelah hening sejenak, terdengar tawa serak dari dalam kabut, dan menyebabkan kabut bergerak. Kamu memiliki banyak keraguan di hatimu. Kamu bertanya-tanya siapa aku, bagaimana aku mengambil jiwa Limuan, bagaimana aku membawa ke benua astral abadi, dan kamu bertanya-tanya apa tujuanku melakukan ini. Kamu punya banyak keraguan. Suara serak itu perlahan menggema. Petik 2. Masuklah. Jika kamu dapat menembus kabut dan melihat wajah asliku, aku dapat mengatasi beberapa keraguanmu. Hati Wang Lin bergetar, tapi ekspresinya tetap sama. Dia diam-diam mengangkat tangan dan asap hijau berputar di sekitar jari-jarinya dan membentuk lingkaran asap hijau yang melesat ke arah kabut. Pada saat yang sama, Dao ekstrim logam, kayu, udara, dan tanah juga muncul bersamaan dengan Dao ekstrim hidup dan mati ke-6. Mereka muncul di hadapan Wang Lin, membentuk tato hitam putih yang berisi 6 Dao ekstrim. Dia pergelangan tangan dan 6 tato ekstrim Dao terbang menuju kabut 10 warna. Saat menyentuh kabut, kabut itu tampak mendingin dan menyebar keluar. Raungan binatang buas datang dari dalam kabut. Raungannya sangat menggetarkan dan menyebar ke segala arah. Ketika 6 tato ekstrim Dao milik Wang Lin memasuki kabut, sepertinya sedang dimakan oleh kabut. Mata Wang Lin berbinar dan dia tidak bertindak sembarangan. Jika guru Dao kuno di dalam kabut benar-benar orang yang dia pikirkan, maka kabut ini tidak akan sederhana dan orang itu tidak akan dengan mudah mengizinkannya masuk ke dalam. Orang ini sudah lama berada di sini dan bahkan telah menciptakan barisan raksasa yang menghubungkan ke istana. Untuk menempatkan formasi aneh di klan kuno, tujuannya pasti bagus. Karena dia belum pergi dan masih dikelilingi oleh kabut 10 warna, itu berarti dia berada pada saat kritis dalam sebuah mantra. Wang Lin menatap kabut, dan saat dia merenung, suara gemuruh datang dari dalam kabut. Kabut dengan cepat bergolak dan Sphinx raksasa keluar dari dalam. Tubuhnya yang besar mengeluarkan gas hitam yang melepaskan tekanan kuat di sekitarnya. Setelah binatang ini muncul, 6 tato ekstrim Dao milik Wang Lin turun ke binatang itu. Binatang itu melolong dan menyerang tato itu, menyebabkan suara gemuruh yang menggelegar. Anda punya beberapa metode. Jika itu adalah 8 Dao ekstrim lengkap dari leluhur surgawi, Anda mungkin benar-benar memecahkan 10 kabut warna orang tua ini. Namun, hanya dengan 6, Anda harus berusaha lebih keras jika ingin masuk. Saat kabut bergemuruh, tawa ringan terdengar dari dalam. Tawa dan suara ini sangat jelas, bahkan di tengah kegaduhan ini. Ekspresi Wang Lin tetap sama. Dia menyamakan lengan bajunya, menyebabkan bayangan yang tumpang tindih muncul. Tubuh asli 5 elemennya muncul, dan terlihat bertahan sama di dalamnya. Ada kilatan rasa dingin di matanya dan kemudian dia menyerang kabut 10 warna. Dia mendekati binatang raksasa itu dan membalikkan telapak tangan. Logam, kayu, udara, api, dan tanah muncul. Pedang emas kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul, membentuk pedang badai. Badai itu mengandung esensi logam yang kuat, dan menyerbu menuju binatang raksasa itu. Binatang itu akan melawan ketika kekuatan bumi menghantamnya. Pada saat yang sama, badai pedang datang dan mengeluarkannya yang tenggelam.
Saat penyerapan ini tenggelam, kabut 10 warna bergejolak dengan keras dan 4 sosok besar muncul. Yang pertama adalah ular piton raksasa. Tubuhnya sangat besar dan mengeluarkan tangisan seperti bayi. Ia membuka mulutnya dan mengeluarkan sejumlah besar aura merah yang mengelilingi tubuh asli 5 elemen. Binatang raksasa kedua yang muncul adalah kadal raksasa. Kadal ini sangat aneh dan seluruhnya berwarna putih, seperti batu giok putih. Ketika muncul, ia meludahkan lidahnya dan rasa dingin menyebar ke tubuh 5 elemen asli Wang Lin. Ada juga binatang belalang aneh dengan 6 sayap. Sasarannya bukanlah Wang Lin, melainkan 6 tato ekstrim Dao di atas. Binatang terakhir adalah binatang jelek seperti cacing. Tubuhnya terus-menerus mengeluarkan cairan lengket yang menetes ke bawah. Ada 2 tentakel di dekat kepalanya, dan di ujung tentakel ada kepala wanita cantik. Ketika binatang ini muncul, kedua wanita di tentakelnya mengeluarkan suara tajam dan menatap Wang Lin. Ada kilatan keganasan di mata mereka sebelum mereka berdua keluar dari kabut menuju Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tetap tenang. Ketika cacing aneh itu tiba, dia mengangkat tangannya dan bayangan Dao kuno raksasa muncul di belakangnya. Kemudian 27 bintangnya muncul, dan Wang Lin melancarkan pukulannya. Bayangan Dao kuno di belakangnya juga melayangkan pukulan. Gemuruh guntur menggemuruh. Binatang buas dengan kepala wanita cantik sebagai tentakelnya terlempar kembali ke dalam kabut. Namun, dalam sekejap mata, dia muncul sekali lagi, dan tidak terluka sama sekali. Wang Lin mengerutkan kening. Binatang kedua yang menyerang tubuh 5 elemen aslinya mengeluarkan selimut yang tertidur. 2 tangan raksasa seperti pohon muncul di atas kedua binatang itu. Mereka menghancurkan dan mengubah kedua binatang itu menjadi kekacauan berdarah. Adapun kadal putih seperti batu giok, dikelilingi oleh lautan api yang berisi esensi api. Kadal itu menjerit dan mundur ke dalam kabut. Ada juga binatang yang mirip. Belalang dengan 6 sayap. Itu terbang menuju 6 tato ekstrim Dao milik Wang Lin, tapi tato itu tiba-tiba meledak menjadi tangan raksasa. Ia menangkap binatang itu dan tanpa ampun meremasnya, menyebabkan binatang itu roboh. Namun, yang aneh adalah binatang belalang ketemu 6 lainnya terbang keluar dari kabut. Namun, saat binatang itu terbang, sejumlah besar uap udara muncul di sekitarnya, langsung menembus tubuh binatang itu seperti pedang tajam. Pada saat yang sama, cacing yang tentakelnya terhubung ke kepala wanita cantik, yang telah dipukul mundur oleh pukulan Wang Lin, akan menyerang sekali lagi ketika butiran pasir muncul. Ini adalah tubuh asli esensi bumi Wang Lin, dan ia menggerakkan menuju cacing itu. Dalam sekejap mata, binatang itu menjadi patung tanah. Dengan suara keras, patung tanah itu hancur berkeping-keping. Dengan tubuh asli 5 elemen dan 6 Dao ekstrim, itu sudah cukup untuk menekan 5 binatang itu. Mata Wang Lin berbinar dan tangannya menunjuk ke langit. Bayangan Dao kuno raksasa muncul. Ia menjadi lebih padat, seperti manusia asli, dan berjalan menuju kabut. Ia berjongkok dan melayangkan pukulan ke tengah kabut. Namun, saat pukulan ini mendarat di atas kabut, sepertinya pukulan itu terhalang dan seekor binatang laut raksasa dengan 8 tentakel muncul dari kabut. 8 tentakelnya melingkari lengan bayangan Dao kuno dan kemudian mengeluarkan suara gemuruh yang tajam. Tak lama kemudian, 3 binatang muncul satu demi satu dari ilusi. Salah satunya adalah Roc. Ia sayap membukanya dan terbang ke langit. Ada juga burung phoenix ungu raksasa. Saat itu muncul, cahaya ungu menyebar dan pelayanannya bergema di seluruh dunia. Binatang terakhir adalah benda berbentuk manusia. Itu adalah raksasa yang memiliki 2 kepala. Tangannya memukuli dada saat ia membuka mulut dan menyerang Wang Lin. Sebanyak 9 binatang muncul dari kabut untuk mencegah Wang Lin masuk. Seharusnya masih ada binatang 10 jam. Wang Lin mencibir sambil mengangkat tangan kirinya dan menunjuk ke arah batu di langit. Ruang di sekitar batu itu sepertinya terpisah dari dunia dan kemudian tiba-tiba terjepit. Ada kilatan cahaya dari torsi, itu adalah jari leluhur kuno. Pada saat yang sama, bayangan yang tumpang tindih muncul di tubuh Wang Lin lagi dan kemudian tubuh mendukungnya yang sebenarnya keluar. Rambut dari tubuh esensi sejati berubah menjadi hitam dan mengeluarkan niat membunuh yang mengerikan sambil menampilkan senyuman yang kejam. Matanya dingin dan tidak berperasaan saat dia melangkah maju dan berubah menjadi benang hitam yang tak terhitung banyaknya yang menembus burung phoenix ungu. Burung phoenix mengeluarkan dan meledak,
lalu tubuh asli esensi guntur menyebabkan keluar. Dia menjilat bibirnya dan menyerang binatang lain. Seperti binatang ke-9, raksasa berteriak dua itu hanya berjarak beberapa ratus kaki dari Wang Lin. Dia diledakkan dengan bau amis saat ia menyerang ke depan dengan ganas. Mencari kematian, ada kilatan niat membunuh di matanya. Meskipun tubuh 5 elemen sejatinya dan tubuh esensi rindu guntur telah hilang dan dia sejati hanya tersisa dengan esensi halusnya, dia bukanlah seseorang yang bisa dikacaukan oleh binatang buas ini. Wang Lin masih memiliki mantra klan kuno terkuat yang belum pernah dia gunakan. Di seluruh klan kuno, itu adalah mantra penyelamat hidup yang sangat kuat. Saat raksasa meringkuk dua itu mendekat, Wang Lin mengaum ke langit. Suara letupan datang darinya dan tubuhnya membesar dari orang normal hingga mencapai ribuan kaki. Tubuh sejati Dao kuno. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin mengungkapkan tubuh sejati Dao kunonya. Tubuhnya yang kuat memancarkan aura kuno. Ada pola halus dan gelap menutupi tubuhnya, memberikan perasaan misterius. Enyahlah, untukku. Di klan kuno, seseorang tidak akan begitu saja menampilkan tubuh sejati Dao kuno mereka, karena jika tubuh ini rusak, itu akan berdampak terlalu besar pada budidaya mereka. Juga, itu membuatnya tidak nyaman, kecuali jika berada di medan perang. Di istana, anggota Dao kuno dan kaisar bahkan belum sempat mengungkapkan tubuh sejati Dao kuno mereka sebelum mereka dihancurkan oleh Wang Lin. Ribuan kaki bukanlah batas Wang Lin. Dia melangkah maju dan melayangkan pukulan. Raksasa yang memunculkan dua itu mengungkapkan ketakutan dan melolong saat ia juga melayangkan pukulan. Namun, saat pukulan mereka tiba, tubuh raksasa itu meledak. Tidak ada perlawanan sama sekali. Langkah Wang Lin mendarat tepat di dalam kabut dan tubuhnya melebar sekali lagi, dari 7.000 menjadi 8.000 kaki, tapi itu masih belum mencapai batasnya. Tinjunya yang besar menghantam kabut. Saat hendak mendarat, dengungan mengejutkan datang dari dalam kabut. Gemuruh menyebar dengan hebat dan binatang buas yang bertarung melawan tubuh asli 5 elemen Wang Lin dan tubuh asli esensi guntur meledak. Mereka berubah menjadi kabut dan kembali. Kabut bergerak dan berkumpul dengan cepat. Ketika pukulan Wang Lin mendarat, seekor binatang raksasa yang tingginya juga 7.000 hingga 8.000 kaki berlari keluar dari kabut. Sayap besar binatang ini terbuka, dan ia memiliki dua mata. Itu adalah lalat raksasa. Ini menabrak pukulan Wang Lin. Dengan keras, tubuh Wang Lin bergetar, dan ketika dia mengarahkan kepalanya, matanya menunjukkan cahaya aneh. Ketika lalat itu terlempar ke belakang, dia melihat kabut menyebar dan melihat seorang lelaki tua duduk di tengahnya. Dia kenal orang tua ini. Maha melihat, itu memang kamu. Di dalam gunung sepi yang telah berubah menjadi habitatnya, formasi besar terungkap saat kabut menghilang. Sesosok sedang duduk di tengah formasi 10 warna, dan Wang Lin sekarang bisa melihat penampakan sosok itu. Itu adalah orang tua, dan dia terlihat sangat mirip dengan All Seer. Namun ketika Wang Lin melihat lebih dekat, orang ini tidak hanya mirip dengan All Seer tetapi juga mirip dengan orang lain. Wang Lin, kita bertemu lagi. Orang tua itu tersenyum seolah dia sangat tenang saat melihat Wang Lin. Senyumannya sulit dipahami. Tampaknya mengandung keserakahan dan kenangan, tapi di kedalaman matanya, ada jejak ketakutan yang tersembunyi. Tinggi tubuh Wang Lin adalah 7.000 hingga 8.000 kaki. Sambil menatap pria tua itu, ia berkata, "Mengundang aku memanggilmu, yang maha melihat, atau penguasa langit 7 warna." Penampilan orang ini membawakan perpaduan antara yang maha melihat dan penguasa surgawi 7 warna. Saya punya banyak nama, tapi sampai sekarang, saya suka dipanggil All Seer. Lelaki tua itu tersenyum dan dia menekankan tangan bawah pada formasi. Formasi raksasa itu diaktifkan sekali lagi, memancarkan cahaya aneh. Cahaya ini menjamin dunia dan menarik kekuatan dunia. Ini menciptakan gelombang kejut, dan bahkan tubuh Wang Lin terpaksa mundur beberapa langkah. Transfer. Mata Wang Lin berbinar. Dengan pemahamannya tentang pernafasan, dia langsung tahu bahwa formasi di bawah All Seer adalah array transfer. Sayangnya, kamu belum cukup membunuh. Orang tua itu menghela nafas. Wang Lin tidak mengeluarkan suara apapun. Dia memiliki banyak keraguan, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia mengangkat tangan dan menghancurkan formasi tersebut. Tubuh Wang Lin yang kuat dan tinju yang kuat menghantam formasi, tapi dia segera merasakan kekuatan rebound yang kuat.
Suara letupan keluar dari tubuhnya dan skema tangan terbentur ke belakang. Dia menoleh dan menemukan bahwa formasinya tidak rusak sama sekali. Kamu tidak dapat menghancurkan formasi ini. Kamu tidak dapat menghentikan rencana orang tua ini. Saya telah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Orang tua itu menahan kepalanya dan menatap Wang Lin. Matanya menunjukkan aneh, berisi emosi yang rumit, keserakahan, dan ketakutan. Wang Lin pernah melihat seperti ini pada Olsir sebelumnya, tapi belum pernah sejelas ini sebelumnya. Hal ini terkait dengan fakta bahwa budidayanya telah mencapai tingkat Grand Empyrean. Yang Maha Melihat sudah mati dan penguasa surgawi 7 warna telah tiada. Siapa kamu? Wang Lin meraung, dan tubuhnya membesar sekali lagi. Dia sekarang menjadi raksasa dengan tinggi lebih dari 10.000 kaki. Raungannya seperti embusan angin, dan kaki memecahkan formasi di bawah. Gemuruh menggelegar menggema, tetapi ketika kaki kanan Wang Lin menyentuh formasi, kakinya bergetar dan kekuatan pantulan yang kuat menjatuhkannya kembali. Siapa aku? Orang tua itu berpikir dan tertawa. Siapa saya? Selain saya, hanya ada satu orang yang tahu. Dan kamu akan segera mengetahuinya. Formasi di sekitar lelaki tua itu bersinar terang dan mulai berdengung. Saat formasi diaktifkan, bumi juga mulai berguncang. Arai transfer macam apa ini yang dapat mengejutkan bumi? Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Tidak masalah apakah orang ini adalah penguasa surgawi yang maha melihat atau penguasa surgawi 7 warna, dia adalah guru kerajaan Dao kuno yang bertanggung jawab untuk mengambil pecahan jiwa Wan Er. Dia adalah seseorang yang akan membunuh Wang Lin. Melihat formasi menjadi lebih intens, Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan suara gemuruh keluar dari tubuhnya. Pembuluh darah biru di tubuh dan wajahnya membengkak, membuatnya terlihat sangat galak. Dia meraung dan mengembang sekali lagi. Tingginya mencapai puluhan ribu kaki dan mencapai hampir 100.000 kaki. Tubuh sebesar itu menyebabkan dunia berubah warna. Formasi di bawah ini seperti semutnya. Mata Wang Lin menunjukkan cahaya perak yang tak ada habisnya saat dia melemparkan pukulan lagi ke formasi. Saat pukulan ini jatuh, kekuatan dunia dalam jarak 5 km, 50 km, 500 km, 50.000 km, bahkan lebih dari ratusan ribu kilometer semuanya ditarik. Seolah-olah pukulan Wang Lin telah berubah menjadi lubang hitam yang menyala, semua kekuatan dan menghancurkan dunia. Orang tua di dalam formasi melihat ini dengan ekspresi aneh dan tidak panik sama sekali. Saat pukulannya mendarat, cahaya dari formasi itu bersinar dengan keras dan tiba-tiba pecah, lalu pukulannya mendekati lelaki tua itu. Dalam sekejap mata, pukulan tersebut menyentuh tubuh lelaki tua itu, namun menembus tubuhnya, menembus formasi, dan mendarat di tanah. Bumi bergetar hebat dan gelombang menyebar ke segala arah. Gunung itu meledak dan sebuah lubang raksasa muncul. Namun, ekspresi Wang Lin menjadi suram karena lelaki tua itu dan formasinya masih ada tanpa kerusakan apapun. Seolah-olah orang tua dan formasi ini tidak ada dan semuanya hanyalah ilusi. Orang tua dan formasinya tampaknya berada di ruang yang sama sekali berbeda dari Wang Lin. Mengapa membuang-buang energimu? Orang tua itu tersenyum sambil menahan sakitnya dan menghela nafas. Wang Lin diam-diam memikirkan dan berkata, setelah sekian lama, kamu masih belum pindah. Ini bukan hanya susunan transfer. Saat kata-katanya masuk ke telinga lelaki tua itu, mata lelaki tua itu berbinar. Wang Lin memejamkan mata dan tubuhnya mengecil dan sosok raksasa itu menghilang dalam sekejap mata. Sebaliknya, Wang Lin memegang putih berukuran normal muncul. Karena dia menyusut terlalu cepat, sosok raksasa itu tampak menghilang seperti ilusi. Setelah kembali ke ukuran normalnya, dia melangkah maju dan tiba sebelum formasi. Dia memandang lelaki tua yang tampak seperti penguasa surgawi dan penguasa surgawi 7 warna. Dia menandatangani perjanjian tangan dan tubuh sejati 5 elemen serta esensi tubuh. Guntur menyelamatkan kembali ke tubuhnya. Orang tua itu perlahan berkata, formasi ini memang bukan sekedar transfer arai. Efek sebenarnya adalah membuka gerbang kuno. Sayangnya, memanggilmu tidak cukup kuat. Anda tidak dapat menghancurkan formasi ini dan tidak dapat menghentikan aktivasi formasi ini. Lebih baik duduk dan berbicara sebentar. Orang tua ini mungkin bisa menyelesaikan beberapa pertanyaanmu. Orang tua itu tersenyum sambil menatap Wang Lin. Wang Lin diam-diam memikirkan dan menenangkan kepalanya setelah beberapa saat.
Dia melangkah maju dan matahari raksasa muncul di belakangnya. Matahari ini berwarna hitam putih dan memancarkan cahaya hitam putih. Kelihatannya sangat aneh di dunia ini. Saya tidak terbiasa berbicara dengan seseorang melalui formasi, kata Wang Lin dengan tenang, lalu dia berjalan menuju tepi formasi. Riak bergema saat Wang Lin masuk ke dalam. Meskipun dia telah berjalan melalui formasi, seolah-olah dia berdiri di ruang yang berbeda dari formasi. Orang tua itu memandang Wang Lin, yang hanya berukuran beberapa ratus kaki, dan menampilkan ekspresi mengantuk. Namun, pada napas berikutnya, pupil mata lelaki tua itu mengecil dengan keras. Saat Wang Lin berdiri di sana, tingkat budidayanya terus meningkat. Matahari Grand Empyrean di belakangnya bersinar terang dan meluas hingga lebih dari 10 kali ukuran sebelumnya dalam sekejap mata. Matahari raksasa Grand Empyrean memancarkan lebih banyak cahaya, namun tidak berhenti mengembang. Dari kejauhan, rasanya seperti bola yang ditiup semakin besar. Apa yang akan kamu lakukan? Ekspresi lelaki tua itu menjadi suram saat dia menatap matahari Grand Empyrean. Tanpa ragu, dia mengangkat tangannya. Lalat raksasa yang mengelilinginya mulai berdengung keras. Itu mengungkapkan tajam dan menyerang Wang Lin. Namun ketika lalat itu berada dalam jarak beberapa puluh kaki dari Wang Lin, ia tidak bisa mendekat. Tampaknya olah ada penghalang tak kasat mata yang berhenti untuk mendekat. Gemuruh menggelegar-menggelegar. Suara ini berasal dari lalat yang menabrak penghalang tak kasat mata karena marah. Tangan kanan Wang Lin meraih di hadapannya dan sesosok muncul jiwa. Itu adalah jiwa Kaisar Langit. Memegang jiwa ini, Wang Lin menutup matanya dan tingkat keparahannya terus meningkat. Ketika budidayanya ditingkatkan untuk berbicara Void Tribulan, itu terus meningkat. Dia mengungkapkan seluruh kekuatan ke dalam jiwa, menyebabkan mata jiwa Kaisar Langit terbuka dan melepaskan cahaya keemasan yang menyilaukan. Namun, mata ini tidak mengandung kesadaran dan memenuhi kebingungan. Wang Lin membayangkan tangannya dan melemparkan jiwa itu ke matahari Grand Empyrean di belakangnya. Ada kepala samar-samar yang tersembunyi di dalam matahari raksasa Grand Empyrean. Ini adalah kepala leluhur surgawi yang diambil Wang Lin di Istana Dao Kuno dan kemudian dimasukkan kembali ke matahari Grand Empyrean. Saat jiwa Kaisar Langit memasuki matahari Grand Empyrean dan kepala leluhur surgawi, matahari Grand Empyrean mengembang sekali lagi hingga 100 kali ukuran aslinya. Tubuh Wang Lin bergetar dan dia meraung. Matahari Grand Empyrean melebar beberapa kali lipat sebelum matanya tiba-tiba terbuka. Nyalakan, matahari Grand Empyrean. Matahari Grand Empyrean mulai bersinar. Dari kejauhan, tampak seperti bola api raksasa hitam putih, dan lautan api melonjak di langit. Ekspresi lelaki tua itu berubah, lalu dia tiba-tiba berdiri dan meraung, "Tidakkah kamu ingin benar-benar membangkitkan semangat Limuan?" Mata Wang Lin berbinar, tapi dia tidak berbicara atau menghentikan tindakan gilanya. Dia telah membuat jiwa Kaisar Langit menyatu dengan kepala leluhur surgawi untuk membuatnya meleleh lebih cepat. Dia telah menggabungkannya dengan matahari Grand Empyrean miliknya untuk mengerahkan kekuatan yang kuat. Pada saat ini, saat matahari Grand Empyrean terbakar, matahari raksasa itu menyusut dengan cepat. Dalam sekejap mata, ia mengecil dari ukurannya yang besar hingga menghilang. Pada saat yang sama, kekuatan dahsyat memasuki tubuh Wang Lin dengan cara yang aneh, lalu ketinggian kaki mencapai ke bawah. Ketika dia menginjak, Wang Lin mengeluarkan suara gemuruh dan ledakan menggelegar mengelilingi sekelilingnya. Jika formasi ini terletak di ruang yang berbeda dari benua astral abadi, semua serangan Wang Lin sebelumnya tidak ada gunanya. Seolah-olah formasi itu tidak berwujud, dia bisa melihatnya tetapi tidak bisa menyentuhnya. Formasinya ada di sini sehingga bisa menyerap aura kematian dari istana. Artinya meskipun berada di ruang yang berbeda, namun ruang-ruang tersebut saling tumpang tindih di sini. Wang Lin pernah melihat mantranya sebelumnya. Kembali ke istana surgawi, dia mengalami hal serupa. Pada saat ini, dia sedang membakar matahari Grand Empyrean miliknya dengan ketidakseimbangan kekuatan untuk membuka tirai. Dia akan menggunakan tubuh dan memperkuatnya yang kuat untuk mendobrak penghalang untuk memasuki ruang itu. Mantra ini mirip dengan melangkah keluar dari dunia gua dan langsung memasuki benua astral abadi. Mantra ini seperti melintasi batas antar dunia, yang bahkan akan sulit bagi Grand Empyrean, kecuali jika itu seperti istana surgawi, tempat pintu masuknya dibuat. Namun, Wang Lin sedang mencoba memaksa masuk sekarang,
dan itu sangat sulit. Ekspresi guru wilayah Dao kuno telah berubah karena tindakan gila Wang Lin. Kaki kanan Wang Lin terangkat, dan ketika mendarat, suara gemuruh. Formasi itu melintas dengan hebat dan jaring besar yang tak terlihat muncul. Jaringnya bengkok, dan jika Wang Lin bisa memecahkannya, dia bisa melewati batas. Jaring yang berkelap-kelip hanya samar-samar terlihat oleh mata. Saat kaki kanan Wang Lin mendarat di net, sepertinya sudah mencapai batas. Tubuh Wang Lin juga bergetar dan keringat muncul di dahinya. Meskipun dia telah memperoleh kekuatan yang besar, ini sangat sulit baginya. Semua ini terjadi dalam sekejap. Guru dari Dao kuno berdiri dan tangannya membentuk segel. Cahaya 10 warna melesat ke arah jaring di bawah kaki Wang Lin. Itu membuat jaring lebih kuat dan tangguh, dan sekarang jaring tersebut sepertinya mengandung gaya elastis yang akan mengangkat kaki Wang Lin. Di hadapan Wang Lin, lalat raksasa itu tampak sudah gila dan terus menabrak penghalang. Ia ingin merobek penghalang dan menyerang Wang Lin. Setelah memperkuat jaring, guru wilayah Dao kuno menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan seteguk darah. Namun, darahnya tidak jatuh ke jaring, melainkan melewati formasi, menuju tempat yang tidak diketahui. Namun saat ini, aktivasi formasi meningkat beberapa kali lipat. Suara gumaman sepertinya semakin meningkat, seolah-olah tak terhitung banyaknya orang yang berbicara, tetapi Anda tidak dapat mendengar apapun dengan jelas. Dengan darahku untuk memimpin surga jiwa, aktifkan. Saat lelaki tua itu meraung, banyak jiwa muncul di dalam formasi. Ketika Wang Lin melihat jiwa-jiwa ini, tubuhnya bergetar. Jiwa-jiwa ini milik orang-orang yang telah mati bagi Wang Lin di dunia gua. Jiwa-jiwa ini berubah menjadi gas hitam dan keluar dari formasi. Mereka terbang ke langit dan membentuk pusaran raksasa, lalu ilusi muncul di dalam pusaran tersebut. Ilusi itu seperti sebuah gambar, dan itu mencerminkan klan surga. Di benua astral abadi, di benua laut gunung, beberapa pembudidaya yang berada menatap laut dengan tercengang. Permukaan laut tampak turun, lalu sebuah pilar besar berwarna hitam tiba-tiba muncul dari dasar laut. Ia terbang ke langit dan menghilang. Wang Lin melihat pemandangan di dalam ekosistem. Dia tidak tahu apa artinya, tapi dia merasakan rambutnya berdiri, seolah-olah sesuatu yang akan mengejutkan seluruh benua astral abadi telah muncul. Dia menarik napas dalam-dalam dan, tanpa ragu-ragu, kaki kondisinya mencapai ke bawah dalam upaya untuk memecahkan jaring yang menjulang dan memasuki ruang di mana formasi berada. Namun, jaring itu diperkuat dan meletus dengan kekuatan yang tak ada habisnya, mencegah Wang Lin memecahkannya, membuka. Alhasil, suara menggema saat Wang Lin menginjak jaring. Guru di masa Dao kuno mengeluarkan 3 suap darah dan menarik lebih banyak lagi jiwa kematian. Jiwa-jiwa kematian ini adalah semua orang yang dibunuh Wang Lin. Mereka mengungkapkan ekspresi kesakitan saat mereka mengaum dan berubah menjadi gas hitam yang terbang ke langit. Mereka berubah menjadi 3 tikungan raksasa yang sejajar dengan tikungan lainnya. Gambar berbeda muncul di setiap pusaran. Benua gelombang awan. Ada lautan raksasa di benua ini, dan biasanya tidak banyak gelombang. Ada banyak pulau kecil di lautan ini, dan ada banyak pembudidaya di sana. Laut yang tenang tiba-tiba bergemuruh dan pulau-pulau yang tak terhitung jumlahnya terendam banjir. Sejumlah besar petani terbang keluar dan terkejut dengan hal ini. Permukaan laut seakan turun dan kemudian sebuah pilar raksasa terbang ke langit dan menghilang. 2 tempat lainnya adalah lautan di klan surgawi, dan pilar-pilar besar yang terbang keluar dari sana dan menuju ke langit. Tempat terakhir bahkan tidak bisa disebut lautan. Itu adalah tanah beku tempat Grand Empyrean Wu Feng berada. Es tiba-tiba pecah, menampilkan lautan beku di bawah, dan sebuah pilar besar menembus es dan terbang ke langit. Wu Feng berdiri di kejauhan dan melihat ini. Pilar ini memancarkan aura kuno, seolah-olah sudah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tekanan dalam jumlah besar juga menyebar dan mengguncang dunia. Ini lebih dulu. Wu Feng berkemah, tapi segera matanya bersinar terang. Wang Lin dengan jelas melihat semua ini di ekosistem langit. Melihat guru seluas Dao kuno hendak mengeluarkan seteguk darah kelima, Wang Lin tidak ragu-ragu memanggil avatar terkuatnya di dalam kegelapan. Kabut-kabur muncul di sekeliling dan kekuatannya tiba-tiba meletus. Kaki keadaan berisi kekuatan penuh saat ia mencapai jaring. Ketika dia menginjak ke bawah,
bayangan yang tumpang tindih muncul di tubuh aslinya seolah-olah ada tubuh lain di sana. Ini adalah avatarnya yang kosong. Dengan sekali hentakan, sebagian jaringnya roboh sehingga menimbulkan lubang. Ketika kaki Wang Lin mendarat, dia melangkah ke dalam ruang di mana formasi itu berada. Tubuhnya masih di sini, tapi kakinya tempatnya telah mendarat di tempat itu. Ini adalah batasnya. Dia tidak bisa membuat seluruh tubuhnya memasuki ruang itu, tapi hanya kaki kerangka yang bisa mencapai tujuannya. Ada kilatan cahaya hitam di kakinya lalu dia menariknya kembali. Kemudian sejumlah besar gas hitam dibor ke dalam lubang saat jaring pulih. Di ruang tempat formasi berada, gas hitam berkumpul di tepi formasi membentuk Wang Lin berambut hitam. Matanya dingin dan acuh tak acuh, tanpa emosi. Ini adalah tubuh sejati esensi konservasi guntur Wang Lin. Namanya, pembantaian. Orang yang menyebut nama tubuh asli ini adalah guru kekaisaran Dao kuno. Saat lelaki tua itu menatap tubuh asli berambut hitam itu, ada sedikit ketakutan di matanya. Aku tidak terbiasa berbicara dengan seseorang di luar angkasa. Aku suka berbicara dengan orang secara langsung seperti ini, kata tubuh asli esensi keturunan hitam sambil melihat sekeliling. Ini adalah ruangan yang sangat aneh. Luasnya tidak terbatas tetapi juga tampak begitu besar. Itu memberi orang ilusi yang aneh. Ada juga gumaman yang terus-menerus bergema, seolah-olah ada banyak orang yang berbicara, tetapi Anda tidak dapat mendengar satu kalimat pun dengan jelas. Pembantaian menariknya diratakan dan berjalan guru sepanjang tahun menuju Dao kuno. Di luar formasi, tubuh asli Wang Lin duduk dengan mata terpejam. Fokus penuhnya adalah pada penyelamatan tubuh sebenarnya di ruang lain. Kamu nampaknya sangat takut padaku, dan kamu tahu nama tubuh asliku ini. Pembantaian hitam berambut memandang lelaki tua itu dan formasinya dengan dingin. Dia pergelangan tangan dan untaian gas hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul untuk menghancurkan formasi ini. Jika kamu menghancurkan formasi ini, tidak ada kesempatan bagi Limuan untuk bangkit. Fragmen jiwa itu hanyalah sebuah fragmen jiwa. Apalagi jika kamu memasukkannya ke dalam peti mati penghindar surga, itu tidak dapat membangunkannya. Satu-satunya cara untuk membangkitkan orang mati adalah dengan mengandalkan formasi ini. Bahkan jika kamu mengandalkan kekuatan darah jiwa leluhur kuno untuk membangunnya untuk sementara, dia tidak bisa lepas dari imajinasinya. Beberapa tahun kemudian, dia akan kembali menjadi mayat. Jika Anda ingin dia lolos dari perbaikan, Anda harus mengandalkan formasi ini, kata guru kekaisaran Dao kuno tiba-tiba. Tangan kanan Slater berhenti sejenak. Di luar formasi, Wang Lin membuka matanya. Di mana formasi ini dibuka? Guru dari Dao kuno, yang tampak seperti penguasa surgawi yang maha melihat dan tujuh warna, merenung sedikit dan berkata, alam dewa abadi. Jika Anda ingin membiarkan Limuan keluar dari pencapaiannya dan tidak menyakiti rasa sakit yang diwujudkan, Anda harus pergi ke alam dewa abadi. Di sana, Anda terlindung dari gambarannya, dan Anda dapat menggunakan Dao gambaran Anda untuk mendobrak penghalang mimpi Limuan, menemukan jati dirinya, dan melampaui gambarannya. Alam dewa abadi hanya dibuka sebagian di masa lalu, tapi dengan metodeku, aku bisa membukanya sepenuhnya. Namun, ada kilatan niat membunuh di mata Slater. Setelah tangannya mati, tangan itu bergerak sekali lagi seolah-olah dia akan menghancurkan formasi. Bersambung.